Gimana kabarnya pada malam hari ini? Ya, Pak. Sehat, siap. Boleh ya, seperti biasa, Bapak Ibu, teman-teman semua, kita presensi dulu mungkin ya. Boleh kirim di chat dari mana aja, siapa yang sudah hadir, supaya kita bisa tahu nih dari sebelah barat Indonesia sampai sebelah timur Indonesia udah masuk atau belum nih. Oke, dari Medan, siap. Pak Franstio, Bekasi hadir, Medan, Cirebon, oke. Mantap, Semarang. Sumenep, Jogja, Pati, Kalteng, Jayapura, oke. Wah, Sulawesi Selatan, Lampung, Karawang, oke banyak sekali ya. Bapak Ibu semua, dari kiri Indonesia sampai sebelah kanan ada semua nih. Dari WIB sampai Wita ya. Yang di Wita berarti sekarang udah jam 9 malam ya? Luar biasa. Siap, banyak sekali. Oke, eh, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, selamat datang kembali di rangkaian acara kegiatan kita di malam hari ini. Kalau kemarin sebelumnya bermalam minggu, sekarang kita berminggu malam di dalam Zoom. Jadi mungkin perkenalkan kembali, di sini saya Andri, saya akan menjadi MC dari rangkaian kegiatan kita ya pada hari Minggu malam ini. Oke, tanpa perlu berlama lagi ya. Tadi perwakilan dari Sabang sampai Merauke udah ada. Jadi untuk memulai acara kita hari ini, mari kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Membaca, eh, jadi berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oh ya, untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua mungkin boleh dibuka dulu ya kameranya. Kita berfoto bersama dulu, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Seperti biasa, supaya ada kenang-kenangannya ya. Jadi silakan dinyalakan kameranya, silakan berikan senyuman terbaiknya. Oke, siap. Oke, dalam aba-aba ketiga ya, Bapak Ibu semua. Satu, dua, tiga. Oke, untuk halaman yang kedua, sebentar. Siap-siap. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih Bapak Ibu semua. Nah, di malam hari ini, sebelumnya kita kan sudah belajar nih ada materi-materi di SKD ya dari TWK, TIU sampai TKP. Nah, untuk malam hari ini kita kedatangan tamu spesial nih Bapak Ibu. Jadi di malam hari ini kita akan mencari tahu nih tips dan triknya untuk mendapatkan skor SKD sebesar mungkin di atas 450 kalau bisa. Nah, di sini kita akan kehadiran ada dua guest star. Yang pertama ada Kak Maul. Mungkin Kak Maul udah di sini, Kak? Hadir Kak Andri. Halo Oke, semua. siap. Terima kasih, Kak. Oke, jadi Kak Maul ini siapa nih? Siapa sih sebenarnya? Kenapa jadi guest star spesial di sini? Nah, teman-teman jadi perkenalkan ya, ini ada Kak Maul. Kak Maul itu itu PNS termuda, lulusan terbaik dari STAN. Bahkan nilai SKD-nya waktu itu masuk peringkat 20 besar. Terbaik sejabodetabek. 20 besar loh. Luar biasa ya. Jadi Kamol ini beneran udah best banget lah, best tutor gitu dari tentor CPNS. Nah, tuh ada Kamal. Kemudian untuk yang keduanya ada Pak Wiwit. Pak Wiwit mungkin sudah hadir di sini, Pak.
Oke, mungkin Pak Wid belum masuk ya. Siap, nggak apa-apa ya. Nanti kita kenalan. Tapi mungkin sebagai gambaran, Pak Wid itu siapa gitu? Kenapa jadi gue star istimewa juga di sini? Nah, jadi untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, Pak Wid adalah PNS yang sekarang sedang berkuliah S2 di Columbia University. Luar biasa ya. Dan juga beliau adalah salah satu founder dari Tentor CPNS. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih mengenai SKD tips and triknya itu kayak gimana, cara biar nilai bagusnya itu kayak gimana, cara ya pokoknya segala bentuk ini ya, cara tips dan triknya gitu untuk mendapatkan skor terbaik. Nanti kita akan mendengarkan langsung dari Kak Maul dan Pak Wiwit. Nah, tapi sebelum itu di sini saya akan mempersilakan Kak Ega untuk mungkin menjelaskan kembali ya terkait studi dunia yang sebelumnya juga sebenarnya pernah dijelaskan oleh Kak Ega, tapi di sini saya persilakan kembali kepada Kak Ega. Jadi boleh silakan Kak Ega, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Kak Andri sebelumnya ya atas kesempatannya. Nah, baik sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu untuk Bapak Ibu ya, teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Selamat malam. Senin. Kalau kata dikatakan itu Minggu malam ya, berarti sekarang ini malam Senin, di mana besok hari Senin ya. Sebelumnya seperti biasa ya, saya di sini menyampaikan sebelumnya terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bapak Ibu sekalian, adik teman-teman semua yang sudah hadir menyempatkan waktunya ya di hari Minggu ini untuk menyimak ke dalam Zoom kali ini. Karena ini tuh kayak ini tuh penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena kan di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar terkait apa? TWK, TIU juga sudah, TKP juga sudah ya, pematapnya juga sudah mantap nih yang kemarin. Nah, kasarannya materi malam hari ini tuh ibaratnya sebagai kecap sama micin kalau di nasi goreng ya. Jadi nggak enak kalau nggak ada ini, nggak lengkap ya. Jadi makanya kuncinya tuh ya kalau Bapak Ibu semua udah tahu ya tadinya harus dilengkapi dengan pertemuan malam hari ini ya. Spesial banget ya, ada Kak Maul, ada Pak Wiwit ya. Pak Wiwit sekarang lagi ada di Amerika, berarti nge-zoom di Amerika. Mungkin nanti kalau Pak Wiwit, oh ini sudah ready mungkin Pak Wiwit. Sebelumnya Pak Wiwit mungkin saya ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Wit. Di sana pagi ya. Nah, ini ya Pak Wit. Oke, masih persiapan ya, masih persiapan nggak apa-apa ya. Tapi ya tadi ya, betul tadi kata Kak Andri. Nah, jadi gini Bapak Ibu sekalian, karena kemarin dia sudah jelaskan ya secara spesifik dan juga latihan. Nah, di sini izin mungkin Bapak Ibu yang belum tahu ya dan mungkin kemarin juga ke skip ya di sini saya Ega selaku co-founder dari platform studenia.id ini izin menjelaskan sedikit ya. Ada beberapa update lagi nih untuk di Studenia seperti itu. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu dan teman semua belum tahu ya, jadi di sini kita ada platform gratis ya. Sekali lagi, gratis untuk Bapak Ibu sekalian latihan tryout dan latihan SKD CPNS. Ayo, Hamin 10 CPNS ya, Hamin 10 SKD CPNS nih. Jadi harus benar-benar strike, harus benar-benar fokus untuk di sisa hari pada hari ini ya, kayak gitu. Kalau bisa one day one tryout. Nah, itu udah lebih mantap lagi. Kalau bisa two tryout one day two tryout. Nah, itu juga lebih mantap lagi ya, dipaksa karena memang untuk lolos ke CPNS ini bukan hanya sekedar dari segi akademik, dari segi kesiapan ya, kayak gitu. Nah, mungkin sedikit share screen Bapak Ibu sekalian ya teman-teman semua ya. Jadi silakan bisa diketik ya studenia.id seperti biasa ya Bapak Ibu sekalian ya. Studenia.id diketik aja di browsernya ya. Kak, banyak sekali mungkin ya Bapak Ibu sekalian mungkin saya juga tahu ya, mungkin Kak ada kendala iklik dan seterusnya ya. It's okay, nggak apa-apa. Silakan bisa diketik manual aja. Biasanya kalau hal seperti itu karena dia langsung ngeklik dari link yang sudah di blast ya, mungkin dapat dapat informasi dari admin network CPNS atau siapapun itu ya. Jadi silakan bisa diketik sendiri di browsernya, kemudian silakan dicoba ya. Nah, kemudian silakan klik login ya. Ini mungkin saya izin sedikit untuk menjelaskan lagi ya. Mungkin ada yang baru join ya.
Nah, dibuat akun ini biasanya akan ini ya, simple banget datanya seperti ini ya. Kalau ada kendala, silakan langsung ditanyakan ke admin ya. Atau contohnya nih, ada kendala email sudah pernah digunakan, ya udah pakai email lain gitu. Atau nomor WhatsApp sudah pernah digunakan, ya sudah pakai nomor WhatsApp yang lain ya. Jadi silakan bisa di sini simple kok, cuma butuh nama, email sama nomor WhatsApp dan password untuk login ya. Kalau sudah, nanti akan muncul kode OTP ya. Kode OTP akan masuk ke dalam nomor WhatsApp. Ya, sekali lagi nomor WhatsApp. Akan diklik nomor kode OTP-nya, kemudian klik konfirmasi atau validasi ya. Ketika sudah, silakan bisa login menggunakan dua cara, bisa melalui email atau melalui WhatsApp ya. Kalau saya biasanya pakai WhatsApp aja ya. Ini akun saya ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa di remember me biar tidak keluar masuk ya. Nah, sekali lagi ya, silakan bisa di scroll ke bawah atau kalau di HP itu tampilannya di pojok kiri atas itu ada garis 3. Nah, diklik garis 3, kemudian pilih yang ini, lulus CPNS 2024. Ini sudah kita siapkan untuk Bapak Ibu biar bisa lolos CPNS tahun ini. Make sure punya kursi tahun ini ya. Jadi silakan bisa diklik bandelnya ya, atau yang di sini boleh lihat bandel di sini sama saja ya, di sebelah kiri ini ya. Ini saya coba coret-coret sedikit ya. Nah ini ya di sini, kalau kalau di tampilan HP itu nanti ada garis 3, itu diklik aja garis 3-nya, pilih yang lulus CPNS 2024. Ketika dipilih nanti akan muncul seperti ini ya. Awalnya tampilannya tidak seperti ini, tapi tampilannya nanti akan berbayar ya 150.000. Tapi khusus untuk yang sudah hadir ya, persiapan H-10 akan dapat diskon. Berapa Kak? 100%. Gratis dong Kak? Iya gratis. Gratis ya. Jadi silakan bisa diinputkan ya kodenya, yaitu nanti masuk ya, masuk nanti disuruh mengisi kode redeem code ya, redeem code. Silakan isi dan tulis kode namanya SIDAK ya, pakai Q ya, seperti ini. Ya nanti silakan bisa diinputkan. Kak, aku sudah klaim ya. Silakan bisa dinikmati ya. Kalau sudah diklaim ya, kemudian nanti silakan bisa dinikmati di dalam fitur di bawahnya ini. Ya, ada tryout, ada banyak sekali di sini. Ada 20 paket tryout yang bisa dilatih ya. Dan alhamdulillah memang platform Studinia ini sudah membantu banyak calon-calon PNS ya yang sudah masuk ke banyak kementeriannya masing-masing ya. Jadi alhamdulillah sudah banyak yang terbantu. Jadi di sini khusus menjelang SKD kita kasih free ya. Dalam rangka memang agar lebih memberikan banyak dampak manfaat ya ke Bapak Ibu sekalian dan ke seluruh peserta CPNS ya tahun ini. Ada tryout, silakan bisa dicoba sendiri ya. Alhamdulillah kita banyak sekali di sini dan yang tentunya update ya. Untuk e-booknya juga sudah ada di sini dan yang terupdate ada di video. Nanti untuk video record selanjutnya, untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya akan diupload di sini, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti tidak akan ada link-link lagi ya, tapi akan diupload di Studinia. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah mempunyai akun Studinia. Ya, seperti itu. Jadi nanti udah kalau mau belajar CPNS buka Studinia. Titik. Di situ ada banyak sekali bahan materi belajar yang bisa dilakukan dan itu gratis sekali lagi. Jadi boleh juga di-share mungkin ke kerabat atau ke adik atau ke saudara yang punya mau daftar ke PNS juga bisa ya. Seperti itu kurang lebih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi silakan bisa sekali lagi ya, pilih yang ini, Tentor CPNS yang lulus CPNS 2024 seperti itu. Oke, itu saja ya. Apakah ada pertanyaan? Waduh, baru masuk gimana nih? Biar dapat. Tadi sudah kayak gak jelaskan. Double free, free Kamelati. Gimana? Kurang baik apa? Mantap ya. Semoga bisa membantu ya karena memang gak bisa Kak linknya. Diketik Kak Salu, diketik. Belum. Nah, nanti Kak Dev Dara ini sedang dalam proses develop ya, Kak Dev Darat. Ya, seperti itu. Bismillah ya. Semangat ya, pejuang NIP. Betul, pejuang NIP. Error gimana, Kak Mugal? Nanti bisa dicek ya. Seperti itu. Alhamdulillah ya, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Ini mungkin sedikit pesan dari saya, H-10 tes SKD. Jadi semangat dan fokus untuk belajar ya. Untuk latihan juga untuk tryoutnya. Diselang-selangin saja di waktu-waktunya seperti itu. Linknya mana Kak? Ketik di browsernya studenia.id. Ya, seperti itu. Baik, itu aja mungkin dari saya ya, kurang lebihnya. Terima kasih Kak Andi sudah memberikan waktunya. Bismillah, sesuai dengan judul ini ya. Bismillah, lulus CPNS 2024, lulus bareng Tentor CPNS. Ya, gitu ya. Bismillah, lulus CPNS sekali coba. Amin, amin, amin. Oke, saya kembali lagi ke Kak Andri. Silakan, Kak Andri.
Oke, terima kasih untuk Kak Ega tadi atas pemaparannya ya, luar biasa ya. Semangat pejuang NIV, oke semangat. Jadi semoga tadi platformnya bisa digunakan sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi, ini kayaknya udah nggak sabar ya, kan dari kemarin, terus tadi pagi pun kita udah belajar tentang materi, dari segi materinya. Nah, sekarang kita akan belajar dari pengalaman, dari gestar, dari narasumber yang tadi luar biasa sekali. Jadi di sini eh, mungkin kita akan sharing dulu dengan Pak Wiwit ya. Pak Wiwit, apakah sudah hadir di sini, Pak? Iya, oke, Pak. Bapak di sana berarti sedang pagi ya, Pak? Oke. Halo, Pak. Eh, suaranya belum ada kayaknya, Pak. Cek, cek. Oke, oke, udah keluar. Iya, selamat pagi ya, Pak. Pagi-pagi. Di sini jam 8 sini. Jam Oh, jam 8 pagi. 8. Iya, di sini juga jam 8, Pak, tapi jam 8 malam. Oke, siap kalau gitu. eh, Eh, kita langsung aja ya Pak. Jadi Iya. saya serahkan untuk sesi ini pada Pak Wiwit. Monggo Pak, silakan dipaparkan. Terima kasih. Ya. Selamat pagi semuanya ya. Jadi nanti kita gantian sama Mas Maul, ya kan? Saya mau kasih sedikit tips sedikit, jadi biar bolak-balik istilahnya begitu, biar tektokan. Nah, jadi kebetulan perkenalan dulu, nama saya Dwi Widiatmoko, bisa panggil Pak Wiwit, ya kan? Sekarang lagi S2. Nah, lagi S2 di Columbia, Columbia University di New York. Nah, kebetulan saya dulu ngajar dan bikin buku tentang CPNS dari tahun 2014, 2015. Nah, jadi cukup tahu tuh sejarahnya, sejarah CPNS. Nah, teman-teman yang mau nyoba CPNS tahun ini kan memang banyak berubah ya soalnya, ya kan. Nah, cuma saya selalu bilang gini ke teman-teman yang mau ujian. Kalau ujian CPNS itu teman-teman nggak perlu jadi pintar, teman-teman nggak perlu jadi paling pintar, ya kan. Teman-teman cukup jadi orang yang nilainya paling tinggi. Nah, memang ada bedanya Kak, ada bedanya ada. Nah, jadi begini. Sama seperti ujian lainnya, ya kan, ujian CPNS, ujian TIU, TWK, TKP, ya kan, itu adalah ujian buat nyari sebanyak-banyaknya poin. Nah, bukan ujian nyari siapa yang paling pinter. Nah, itu kalau ujian tes IQ baru tuh yang paling pinter. Nah, kalau ujian CPNS itu adalah ujian yang paling banyak cari poin. Sehingga, ya kan, nah, pinter itu nomor 2. Nah, kakak kasih tahu, pinter nomor 2, ya kan. Yang pertama adalah persiapan. Nah, persiapan itu apa? Persiapan itu ada 2, teman-teman. Ya kan, persiapan itu ada 2. Yang pertama persiapan materi. Nah, jadi teman-teman belajar, ya kan, latihan soal, drilling, ya kan. Nah, terus yang kedua adalah strategi. Itu yang kakak selalu terapkan ketika mau ujian. Kakak udah ada kali belasan kali ikut ujian yang terkait misalkan TPA atau TIU atau tes CPNS, tes masuk sekolah dulu, lalu tes misalkan tes psikologi, tes yang mau ke luar negeri, namanya GRE. Nah, semua tes itu intinya sama teman-teman. Persiapan tuh nomor 1. Jadi persiapan materi sama persiapan strategi. Nah, nanti ada slide ya kan, tapi nanti kembali ke Pak Maul dulu buat silahkan kalau ada tambahan. Nah, ini intro aja. Nah, kalau teman-teman persiapan materi ya teman-teman belajar, ya kan. Tapi teman-teman ingat,
belajar itu jangan dipaksakan. Contoh, kayak contoh aja. TIU. TIU itu kan materinya banyak, ya kan? Ada deret, ya kan? Ada analogi, lalu misalkan ada jarak waktu kecepatan, aritmatika, kan materinya banyak, ya kan? Nah, teman-teman perlu ingat, perlu waspada bahwa setiap materi itu belum tentu soalnya keluar. Bahkan ada juga yang eh, materi keluar soalnya sudah pasti dijamin. Contoh deret. Nah, deret itu pasti keluar 3 atau 4 atau bahkan 5. Tapi soal kayak aritmatika, bangun, jarak waktu soal keluar 1 itu udah bagus. Sehingga teman-teman kalau memang ada kesulitan, itu beda ya kalau teman-teman misalkan teman-teman memang sudah dasarnya bisa, ya kan? Tapi kalau teman-teman memang kesulitan buat belajar matematika, contohnya ya teman-teman cari belajar fokus yang kemungkinan keluarnya itu lebih tinggi, yaitu misalkan belajar deret, latihan deret, ya kan. Lalu misalkan latihan operasi hitung, kan operasi hitung itu yang keluar bisa 3 atau 4, nah kan. Analogi dan semacam-macamnya. Jadi jangan teman-teman karena merasa wah kan aljabar keren Kak. Nah, aljabar susah. Aku belajar aljabar. Ya aljabar kalaupun teman-teman jago, saya teman-teman akan jago, yang keluar paling 1 2 doang. Nah, jadi teman-teman kalau memang belum ada basicnya, teman-teman persiapannya itu harus yang teman-teman sekiranya returnnya tinggi. Nah, artinya apa? Peluang keluarnya yang keluar peluang keluarnya lebih tinggi dibandingkan materi yang lain. Itu kalau belajar, ya kan? Lalu kalau strategi, teman-teman ini penting. Nah, kalau ini dulu ya. Dulu itu tes TKD itu bisa diacak. Nah, zaman kakak bisa diacak, terakhir itu 2019 juga bisa diacak. Artinya bisa lompat-lompat ngerjakannya karena dia akumulasi. Nah, cuman terakhir ini kan dia tidak bisa, dia dikunci kan TKP dulu, TIU dulu, lalu TWK, TIU, TKP. Kadang-kadang juga TIU, TKP duluan dibalik-balik. Nah, teman-teman harus punya alokasi waktu. Nah, namanya tempo. Jadi teman-teman itulah pentingnya teman-teman latihan tryout. Latihan tryout itu bukan cuma teman-teman latihan soal. Nah, tapi teman-teman mensimulasi diri sendiri nanti pas ujian gimana speednya, gimana teman-teman itu preparationnya, gimana teman-teman itu misalkan alokasi waktunya, gimana teman-teman itu alokasi ngarangnya. Nah, ini kalau kadang kakak suka ngajarin gimana cara ngarang nih. Tapi nanti aja. Nah, jadi teman-teman itulah pentingnya tryout tuh bukan buat soalnya. Kadang-kadang ini karena kakak nih asumsi gini. Karena kalau kakak sendiri, kakak ngerjain soal TIU, mau bagaimanapun soalnya itu bisa. Cuman kan butuh waktu, ya kan? Nah, beberapa tes itu kan masalahnya adalah di waktu, manajemen waktu. Nah, kadang-kadang kakak caranya gini. Nah, contoh nih, Kak aku nggak bisanya di TIU. Ya udah, teman-teman buka TO, TWK-nya di skip, TKP-nya di skip, teman-teman ngerjain TIU aja. Nah, itu nama targeted tryout. Nah, teman-teman men-setting diri sendiri. Oh, aku butuhnya TIU. Ya udah TWK skip, TKP skip, teman-teman ngerjain TIU aja. Nah, sesuai waktunya. Nah, itu teman-teman bisa ulangi setiap hari, bahkan 1 hari bisa mengerjakan 3 atau 4 TO. Kalau sistemnya gitu, teman-teman, aku nggak mau ya ngerjainnya TIU, aku udah bosen TIU, aku mau ngerjainnya TWK, silahkan. Aku mau ngerjain TKP biar nyari nilai banyak, silahkan. Nah, itu pengantar. Nanti silahkan balik lagi ke Mas Maul. Nanti habis ini ada slide. Aku kembalikan. Oke, makasih banyak Pak Wiwit. Oke, halo, selamat malam teman-teman. Jadi Pak Wiwit ini sebenarnya secara nggak langsung seniorku juga ya, karena Pak Wiwit juga lulusan STAN dan juga kerjanya PNS di Kementerian Keuangan juga gitu. Begitupun aku gitu, aku juga alumnus STAN dan sekarang di Kementerian Keuangan juga, cuman terpaut jauh. Nah,
apa yang udah tadi disampaikan sama Kak Wit itu bener banget ya. Kayaknya materi aku udah habis deh, karena udah di intronya udah dibabat habis sih sama Kak Wit. Oke, tapi mungkin buat sedikit tambahan aja gitu ya. Kalau misalkan tadi Kak Wit udah bilang, kalau misalkan materi sama strategi itu penting banget, gak ada kata lain yang bisa disetujuin terkait itu gitu. Mungkin kalau misalkan dari aku sih selain itu preparation untuk fisik dan mental gitu, karena fisik terutama fisik untuk menjelang hari H gitu ya. Kayak mungkin beberapa dari kali ini kan udah kayak H-10 ya. Tesnya kan mulai tanggal 16 jadwal pertama. Nah, itu mungkin ada beberapa dari kalian yang kayak aduh panik dan segala macam, akhirnya jor-joran gitu fisik di apa ya, dikuras abis gitu. Pada akhirnya nanti mungkin takutnya pas tes malah drop. Nah, itu kan jangan sampai kayak gitu. Jadi kesehatan fisik juga harus di maintenance. Belajar sewajarnya kuat badan kalian, jangan sampai gas terus akhirnya malah sakit. Apalagi di sini kan mungkin tes CPNS tuh nggak kayak specified kayak tes kedinasan gitu ya, yang mana anak SMA mah ya udah setelah wisuda nggak ada kerjaan gitu kan. Mungkin teman-teman di sini ada yang kerja juga, ada yang mungkin udah berkeluarga juga kan, jadi waktunya dibagi-bagi. Nah, itu tuh harus di-maintain tuh fisiknya. Terus kemudian mental. Nah, kita nggak bisa apa ya, nggak bisa memungkiri kalau misalkan di hari H nanti mental itu salah satu hal yang paling penting. Kayak gitu. Kalau misalkan mental kita nggak oke, nggak dilatih dari sekarang gitu, mungkin di hari H tuh bisa aja kemungkinan blank. Ya mungkin cara-caranya, hafalan-hafalan kalian, cara-cara kalian menganalisis dan segala macam udah kalian siapin, tapi ternyata pas mental kalian drop, blank semua. Itu bisa aja terjadi. Karena pas aku tes dulu, ya aku sempat mengalami hal tersebut gitu. Jadi mungkin ini salah satu hal yang pengen aku tekanin juga ke teman-teman gitu. Kalau misalkan mental itu penting banget. Kayak itu. Jadi gimana sih cara memulai mental? Nah, dengan tryout kayak gini tuh secara nggak langsung membentuk mental kalian gitu. Kalian tadi udah dijelasin sama Kak Wit, manajemen waktu, strategi waktunya gimana, temponya kayak gimana. Iya kan, dikejar-kejar waktu itu tuh mental buat kalian loh. Ya kan, tiba-tiba waktunya udah tinggal berapa menit lagi, soal masih segini. Ya kan, kalau yang nggak kuat mentalnya itu bisa aja ngeblank tiba-tiba kayak gitu. Nah, banyak-banyak latihan soal itu salah satu cara menjaga mental kalian gitu. Apalagi kalau misalkan setelah tryout tuh ada rankingnya, ya kan, kalian tuh harus bisa menerima fakta, oh ya gitu, gue masih segini, berarti gue harus develop diri gue segini lagi kayak gitu. Nah, itu kan bagian dari mental. Jadi mungkin tambahannya itu aja sih, karena udah apa yang pengen aku sampaikan juga tadi udah disampaikan oleh Kak Wit. Jadi mungkin tambahan dari aku itu jadi balik lagi ke Kak Wit, kalau misalkan mau ada slide boleh banget Kak. Thank you. Mantap, mantap. Mantap Mas Maul. Ya kan. Kita sambil kita lanjut ngobrol dulu ya. Nah, jadi ini teman-teman, kakak mau kasih gambaran aja. Jadi ini adalah bentuk kalau kita coba. Mas, aku bisa share ya. Nah, mungkin teman-teman yang udah gabung dari awal udah tahu lah slide-nya. Nah, jadi gini teman-teman. Tadi yang kakak terusin ya kan, yang kakak terusin yang tadi ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mau belajar, ini adalah tes TWK. Nah, kasih gambaran. Nah, TWK itu kan ada 5. Ada nasionalisme, integritas, pilihan negara bahasa Indonesia. Nah, ada 5 sesuai dari aturannya ya kan. Nah, dari 5 ini ada penjelasannya masing-masing. Nanti akan kasih slide-nya ya kan. Ini ada integritas, ada pilihan negara. Nah, pilihan negara itu kenapa Kak highlight? Karena begini teman-teman. Yang tadi Kakak terusin bahwa kita itu harus belajar smart. Nah, karena juga kita harus belajar mepet ya, karena ntar lagi juga mau ujian kan. Nah, jadi kita harus bisa belajar, bahkan buat belajar pun
kita harus berstrategi. Nah, karena sudah mau mepet. Udah. Apakah kalau begitu? Jadi kita lihat dulu dari jenis-jenis soal yang biasanya keluar. Nah, kasih tahu. Ya. Jadi ini adalah jenis-jenis soal yang biasanya keluar. Nah, kita dari awal. Kan ada 5 kan? Ada nasionalisme, integritas, bela negara, ada pilihan negara, atau bahasa Indonesia. Nah, nasionalisme, nah itu biasanya adalah soal terkait dengan value nasionalisme. Nah, kenapa penting? Karena dulu itu soal, ini kayak sejarah ya, soal TWK itu adalah soal pengetahuan umum. Contoh, ya kan? Soal misalkan soalnya itu eh, tentang tugas dan fungsi DPR. Nah, fungsi DPR itu apa? Hak angket itu apa? Ya kan? Lalu misalkan tanggal, nah, tanggal 14 November tuh hari apa? Nah, jadi bentuknya memang pengetahuan umum. Bahkan ini kakak cerita sambil lucu, lucu ya. Di tahun kakak dulu tes CPNS di tahun 2014 itu soalnya termasuk soal-soal sejarah internasional dan soal-soal terkait kebijakan internasional. Dulu kakak sendiri pengalaman karena kakak dapat soalnya kan soal di random kan. Ingat banget. Ada pertanyaan apa peradaban Sungai Idrus. Nah, apa enggak pusing 7 keliling tuh ditanya peradaban Sungai Idrus ya kan. Nah, karena dulu emang ada tentang internasional, sejarah internasional ya kan. Bahkan teman kakak ada namanya itu dapat kerajaan pertama yang ada di Gunung Fuji. Mana tahu kerajaan pertama yang ada di Gunung Fuji itu kerajaan apa ya kan. Nah, jadi dulu pertanyaannya serandom itu dan eh, pengetahuan itu. Nah, jadi memang letterluck ini apa pertanyaannya apa. Nah, kalau dulu teman-teman zaman ini mungkin beda zaman ya. Dulu kan namanya RPUL. Nah, Perpul. Nah, Perpul. Soalnya kayak ngambil dari Perpul aja. Kemudian soalnya involve di tahun 2017 itu udah dihilangkan soal-soal yang nyeleneh. Jadi soal-soal internasional. Dulu tuh sejarah ya kan? Kan teman-teman mungkin SMA pernah ngambil sejarah kan? Nah, sejarah itu kan luas tuh sejarah. Nah, ada masa Paleolitikum tuh dulu masuk ke soal. Ngapain juga soal CPNS keluar Paleolitikum ya kan? Eh apa zaman-zaman batu, zaman-zaman apa ya kan? Nah, itu di tahun 2017, 18 dibersihin semua. Nah, sejarah itu tinggal kalau nggak salah kerajaan. Nah, jadi saatnya dari Kutai. Nah, sebelum Kutai udah nggak ada. Nah, zaman batu, Punden Begundak tuh udah nggak ada tuh. Udah nggak ada soal kayak itu keluar. Nah, tetapi ditambahin dengan materi bahasa Indonesia. Nah, teman-teman. Nah, materi bahasa Indonesia dulu itu pakai EYD. Nah, jadi benar-benar bahasa Indonesia itu EYD. Benar-benar ini ada kalimat manakah yang penggunaan titik komanya benar. Jadi emang EYD banget soalnya. Lalu berkembang sampailah sekarang yang kita kenal namanya HOTS model. Nah, high order test score ya kan. Nah, HOTS model itu adalah didesain ini penting buat teman-teman. Didesain supaya teman-teman tuh butuh semakin sedikit pengetahuan di luar soal. Nah, itulah kenapa teman-teman protes kan. Kok soalnya TWK sekarang kok soalnya panjang-panjang, ya kan? Karena memang didesain buat teman-teman itu bisa mengetahui jawaban tanpa pengetahuan di luar soal. Nah, jadi kalau teman-teman nggak tahu, via soal teman-teman tahu. Contohnya apa, Kak? Misalkan contoh soal undang-undang. Nah, biasanya disebutkan tuh pasal undang-undang, dulu soal gini, pasal 6A adalah A, B, C, D, E, ya kan suruh milih. Kalau sekarang enggak, pasal 6A yaitu, terus dibacain undang-undangnya tuh, ya kan? Nah, terus biasa pertanyaannya, manakah yang bisa mengamalkan, atau semacam-macamnya. Nah, itu adalah soal HOTS. Nah, teman-teman, kalau soal HOTS harus mengambil keuntungan di sana. Nah, kembali lagi ke soalnya ya. Nah,
ada 5 soal. Kakak bisa unmute nggak? Bisa. Saya izin ya, admin ya. Izin ngajar. Jadi kakak tuh cerita dikit. Jadi kakak tuh sudah pensiun TPNS itu 2021. Dulu terakhir itu ngajar di Bappenas. Jadi ngajar di Bappenas, di gedung Bappenas. Terus juga sempat diminta ngajar oleh BP POM, ya kan, untuk mengajar ke teman-teman karyawan BP POM, ya kan. Cuman karena kebetulan karena PNS ya, PNS kakak diangkat fungsional. Nah, dulu kan ada staff, ada fungsional. Kakak fungsional auditor, ya kan. Karena sibuk, ya udah kakak istirahat. Nah, cuman karena sekarang lagi S2, ya kan, ada waktu luang, ya kan, dan kakak kepengen ngajar lagi, jadi kakak ngajar. Nah, nanti setiap hari nanti kita sehari kita akan ketemu kakak setiap hari. Kita belajar bareng-bareng. Nah, soal nasionalisme, integritas, bela negara itu prinsipnya sama teman-teman. Jadi ada suatu konsep, ya kan? Apa konsepnya Kak? Ada konsep nasionalisme, konsep integritas, dan konsep bela negara. Nah, teman-teman nanti ada biasanya adalah sebuah case, ya kan? Nanti case itu nanti teman-teman akan ada pertanyaan. Biasanya pertanyaannya misalkan apakah yang akan kamu lakukan? Apakah yang sebaiknya dilakukan, ya kan? Apakah tujuan, apakah niatnya. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, kalau teman-teman belajar itu mepet, sebenarnya teman-teman nggak perlu belajar hal-hal teknis terkait materi 3 ini. Nasionalisme, integritas, bela negara. Karena ketiga materi ini, katakanlah teman-teman nggak belajar sama sekali nih, ya kan, katakanlah aku nggak bisa Kak, aku sambil kerja, aku sambil ngomong anak, ya kan, lalu udah semacamnya, ya kan, teman-teman nggak belajar pun nggak masalah, asal minimal teman-teman latihan 1-2 soal ya, biar familiar, ya kan, kita kan bicara prioritas ya, ekstrimnya. Nah, karena 3 soal ini teman-teman bisa teman-teman logika dan teman-teman nggak butuh pengetahuan di luar konteks soal yang nanti teman-teman hadapi. Nah, berbeda dengan pilar negara. Ini kenapa Kak bedakan? Berbeda lagi dengan bahasa Indonesia. Nah, yang 3 ini selesai ya. Kita bahas dulu yang bahasa Indonesia. Nah, kalau bahasa Indonesia, dia sebenarnya kebanyakannya adalah teman-teman dikasih teks. Bisa 1 paragraf, bisa 2 paragraf, bisa 3 paragraf. Itu jenis soal pada umumnya, ya kan? Enggak semua, pada umumnya. Nah, teman-teman disuruh mencari topik lah, ya kan? Topik dicariin tuh, mana topik, ya kan? Nah, gagasan lah, kalimat utama lah, ya kan? Jenis kalimat lah, atau jenis paragraf, deduktif, induktif. Lah, soalnya kayak gitu. Itu beda skill. Nah, teman-teman kalau bahasa Indonesia, teman-teman justru nggak perlu belajar sama sekali. Teknisnya, teman-teman perlu apa? Perlu banyak baca, ya kan? Baca apa aja, baca koran, baca apa, biar teman-teman apa? Biar teman-teman tidak lelah dalam baca, karena baca itu melelahkan. Apalagi teman-teman kalau TWK ini ditaruh di depan, ya kan? Orang tadi kata Kak Ega, fisik sama mental, ya kan? Orang kalau mentalnya nggak prima, fisiknya nggak prima, ya kan? Kena soal TWK itu udah jebol sendiri karena dia bacanya banyak, matanya capek, ya kan? Pikirannya kemana-mana karena dia nggak eksak. Itulah kelemahan-kelebihan HOTS. Kalau dulu jelas tanggal 14 November hari apa. Kalau kita tahu tinggal klik ini selesai, semua masalah selesai. Kalau sekarang kita tahu pun kan dia suruhnya baca yang lain, jawabannya panjang, soalnya panjang. Nah, sehingga kalau kita nggak fresh, ya kan, kita bisa kedodoran kalau soal. Baik lagi, kalau soal bahasa Indonesia teman-teman perlu skill, artinya teman-teman banyak baca, ya kan. Nah, pilar negara inilah yang kakak selalu bilang bahwa ini hakul wajib untuk dipelajarin. Jadi kalau teman-teman itu punya alokasi waktu sangat-sangat sedikit buat TWK, minimal belajar pilar negara. Kenapa Kak? Karena dia yang teorinya masih banyak. Nah, dia yang teman-teman harus tahu teorinya buat mengerjakan soal. Nah, di bagian pilar negara. Pilar negara itu ada 4, ya kan? Ada Pancasila,
ada undang-undang, ada NKRI, ada Bhinneka, ya kan? Kita fokus dulu ke Pancasila, Pancasila sama undang-undang. Nah, Pancasila teman-teman harus hafal Pancasila itu paling minimal ya. Nah, harus baca Pancasila. Jadi teman-teman harus paham Pancasila. Lalu teman-teman bisa cari tuh materinya. Nanti kita kasih. Jadi Pancasila tuh punya anak. Nah, sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, sila 5 itu punya anak, punya turunan, punya penjelasan. Nah, itu teman-teman hafalkan. Minimal teman-teman tahu, oh, kalau sila pertama itu apa. Nah, dia kalau nggak salah istilahnya ada mengimani, mengilhami, ya kan? Kemudian karena bentuk soalnya nanti teman-teman itu biasanya ada kejadian, ya kan? Ada sebuah skenario, ya kan? Ada sebuah apa lagi ya? Ada sebuah soal cerita, lalu pertanyaannya dia masuk ke sila berapa, ya kan? Dia adalah pengalaman sila berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Karena pas ya. Kan sampai E kan, 1, 2, 3, 4, 5 pas. Nah, soalnya tuh enak. Kalau bikin soal Pancasila tuh enak banget tuh. Nah, itu teman-teman harus hafal Pancasila, lalu hafal juga turunannya Pancasila itu apa. Karena ada turunannya, teman-teman. Lalu yang undang-undang, ya kan? Dulu zaman Kakak karena soal itu teknis sekali, ya kan? Bener-bener literally teman-teman disuruh pasal 17 ayat 1 itu apa. Nah, pilihan A, B, C, D. Jadi teman Kakak dulu hafal. Nah, hafal. Emang bisa Kak ngehafalin Kak? Bisa, dihafalkan. Dulu Kakak menghafalkan. Nah, cuman jangan sekarang. Kalau sekarang teman-teman buang-buang waktu. Kenapa? Karena sekarang tipe soalnya sudah ditunjukin pasalnya apa. Misalkan pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Nah, jadi sekarang disebutin. Nah, baru soalnya apa misalkan salah satu implikasinya adalah, nah jadi teman-teman kayak gitu kan. Nah, teman-teman minimal tahu pasal itu tentang apa, ya kan? Lalu pasal itu mengatur tentang apa. Nah, jadi teman-teman bisa membreakdown, minimal teman-teman baca aja pasalnya apa-apa aja. Nah, jangan sampai teman-teman kepleset. Nah, karena soal HOTS itu, yaitu soal HOTS itu kan dia soalnya sengaja buat di ribet tapi bukan secara pengetahuan. Dia ribet secara teknis. Nah, jadi teman-teman harus belajar di situ undang-undang, ya kan. Lalu NKRI. NKRI itu biasanya tentang lembaga, ya kan, kelembagaan, ya kan. Lalu Bhinneka. Bhinneka itu banyak tuh Bhinneka, ada tentang suku, ya kan, ada tentang bahasa, ya kan. Kadang-kadang dia juga terkait 17 Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda juga masuk soal Bhinneka. Sumpah Pemuda disuruh nyebutin. Nah, itu adalah untuk gambaran TWK. Jadi teman-teman coba, teman-teman setelah ini teman-teman petakan, teman-teman punya kelebihan apa? Bukan kekurangan ya. Kemarin dia akan bilang, bukan Kak aku kurangnya di TIU, bukan. Fokus di kelebihan. Ya kan? Kenapa teman-teman? Teorinya begini, Kakak ngajar sudah hampir 10 tahun lebih, ya kan? Orang itu lebih mudah untuk belajar sesuatu yang dia sudah bisa. Kalau teman-teman katakanlah ya, teman-teman nggak bisa materi aljabar. Teman-teman belajar sekarang aljabar 5 hari. Kakak jamin di hari kelima teman-teman bisa. Tapi di hari ujian teman-teman nggak bisa. Kenapa? Karena teman-teman belajarnya terlalu pendek. Nah, waktunya kurang panjang. Kalau teman-teman harus belajar hal baru. Nah, jadi teman-teman kategorikan nih, teman-teman yang jagonya apa, teman-teman yang sedang-sedang apa, teman-teman yang nggak bisa apa. Nah, yang nggak bisa harus teman-teman ikhlasin. Ya, teman baca-baca dikit lah. Teman-teman ikhlasin, nggak usah terlalu dipusing-pusingkan. Karena itu juga nanti yang menggerogoti mental. Wah, Kak aku nggak persiapan nih, nggak siap nih, nggak siap aku buka. Emang nggak siapnya apa? Aku belum belajar aljabar. Nggak, ya udah. Kalau ada ketemu soal aljabar, di skip. Loh, kok di skip Kak? Ketimbang gara-gara soal aljabar kamu bingung, kamu menghancurkan soal yang lain. Nah, bisa aja
kamu text time, ya kan? Harusnya alokasinya cuma 1 menit kurang kan? Kalian ngerjain soal jabar 5 menit. Nah, teman-teman kalian soal yang lain rusak. Terus mental. Katakanlah kalian nggak yakin jawabannya. Kalian jadi rusak mentalnya. Jadi kalau ketemu soal, ya kan yang kalian nggak tahu, skip aja. Toh juga poinnya sama. Poin soal aljabar yang susah banget, ya kan, atau poin soal aritmatika atau bangun yang susah banget, itu poinnya sama kayak kita ngerjain soal deret. Nah, poinnya sama. Jadi ngapain kita ngerjain susah-susah? Itulah kenapa kakak di awal bilang tes itu bukan ujian pinter-pinteran, tapi ujian persiapan. Nah, kita tahu karena kadang-kadang orang pinter itu punya ego. Nah, ini teman-teman. Ini bukan teman-teman yang pintar ya. Kalau teman-teman yang pintar, jadi teman-teman jangan kecut juga. Wah, ada yang lebih pintar, Kak. Ya nggak masalah. Karena orang pintar itu biasanya punya ego. Egonya apa, teman-teman? Kayaknya soalnya bisa deh. Ya kan? Kayaknya soalnya bisa deh. Gitu terus aja soalnya. Akhirnya dia apa? Kehabisan waktu. Nah, jadi teman-teman nggak usah berkecil hati kalau misalkan teman-teman, aku kayak nggak bisa, Kak. Nggak apa, teman-teman optimalisasi yang teman-teman bisa dan yang sangat bisa. Nah, teman-teman yang sangat bisa, contoh, kakak tuh jago banget deret. Kakak deret dulu, kakak tuh jago banget deret. Sekarang kakak asal terus deretnya, kakak nggak butuh lebih dari 10 detik buat kerjain deret. Kakak bisa nge-break deret apapun, bahkan kakak ngerjain soal GRE ya, soal internasional buat matematika kan, soal TPA internasional lah, deret. Kakak nggak nyampe 10 detik ngerjain soal deret. Karena kakak jago, kakak asah. Nah, kakak itu senjata utama kakak. Untungnya soal deret itu adalah soal-soal yang jumlah soalnya banyak. Nah, kakak juga kuat di analogi. Nah, pokoknya semuanya verbal, ya kan, kecuali sinonim antonim, ya kan. Semua analogi ya kak jalan, ya itu kakak kuatin. Nah, yang kakak bisa, yang kakak bisa nih, tapi kakak nggak terlalu jago, kakak tetap pelajarin. Nah, yang kakak nggak bisa, ya kan, kakak tinggal. Emang ada kak? Ada, namanya peluang. Kakak paling jelek kalau peluang. Lalu yang kedua tentang jarak waktu kecepatan. Kakak juga suka lupa rumusnya. Terus gimana kak tipsnya? Ya udah, kalau kakak belajarnya masih lama, ya kakak masih pelajarin. Tapi kalau sudah H-10, H-15, nggak pegang. Ngapain orang kalau kalau ketemu ya udah salahin aja atau karang aja. Jadi begitu teman-teman. Itu dalam teman-teman belajar dan persiapan. Nah, saya masuk di sinonim. Kan tes di TIU udah nggak ada sinonim, udah nggak sinonim antonim. Iya kan? Confirm ya? Setahu kan udah nggak ada sinonim antonim. Kalau teman, nah, oke. Jadi cukup sekian. Kita mau tanya jawab nggak, Kak Andri, Kak Maul? Jadi Boleh, teman-teman Pak. kalau ada pertanyaan, via chat aja via chat. Kita jawabin aja kalau masih ada waktu. Ya, boleh buat Bapak Ibu teman-teman mungkin kalau ada Ya, yang mau ditanyain ke Pak Wiwit boleh ya ditanyakan di kolom komentar. Kolom komentar. Kolom apa ini ya? Oh iya benar ya, komentar chat. ya via chat aja. Kita baca bareng-bareng ya. Kita baca dari tadi kayak ada datanya deh. Kak, dulu saat H-10 kakak apa saja persiapannya? Nah, jadi gini, yang pertama kakak nggak pernah persiapan H-10 ya, itu yang pertama. Jadi kakak biasanya kalau ujian, ini ngomong dikit nggak apa ya, semangat. Kakak nggak pernah gagal ujian, satu kali pun. Kakak dulu pas kuliah, pas mau SMA, kakak belajar buat STAN, kakak belajar tes buat STIS, kakak belajar tes buat dulu ada namanya bidik misi, ya kan? Nah, bidik misi itu kakak belajar tesnya semua lulus, ya kan?
Terus dari STAN, CPNS, lulus tes CPNS, sekali coba. Lalu habis CPNS ada D4, D4 tuh harus kalau S1-nya, tes, lulus. Lalu ada buat beasiswa, karena nggak beasiswa ke luar negeri, lulus. Buat kuliah, ada namanya GRE, lulus juga, sekali coba. Nah, tipsnya adalah kakak nggak pernah persiapan H-10. Kakak minimal persiapan H-3 atau H-4 bulan. Nah, itu tipsnya yang pertama. Cuman kan nggak relevan. Kenapa? Karena kita kan lagi membahas. Jadi H-10-nya orang yang sudah persiapan 5 bulan, ya kan, atau 4 bulan itu beda sama H-10-nya orang yang baru persiapan 1 bulan. Beda juga sama persiapan orang yang H-10-nya H-10. Nah, cuman kakak jelasin. Kalau orang teman-teman teman-teman itu sudah persiapan lama buat tes CPNS, artinya sudah banyak ngerjain soal, udah banyak belajar, H-10 teman-teman fokus di sharping atau teman-teman mempertajam waktu. Artinya teman-teman banyak latihan soal aja. Banyakan drilling. Yang tadi Kak bilang namanya targeted tryout. Teman-teman pilih tryout-nya itu nggak usah dikerjain semua, nggak usah satu set. Kenapa? Karena biasanya orang bosan di TKP. TKP itu membosankan kalau buat belajar tryout, ya kan? Sehingga kakak hampir sering kalau punya tryout fasilitas yang apa? Yang banyak nih, kakak punya stok tryout 20. Kakak biasanya bagi-bagi. Oh, hari ini belajar TWK. Berarti TWK buka kerjaan TWK sampai selesai, udah kirim. TIU TKP nggak usah dikerjakan. Nah, itu namanya targetnya tryout. Jadi teman-teman kalau yang sudah persiapan panjang, teman-teman tinggal latihan soal H-10, ya kan? Nggak usah terlalu banyak dipikirkan karena teman-teman udah persiapan kan. Kalau teman-teman yang H-10-nya adalah H-10, ya kan? Artinya memang teman-teman baru belajar, ya kan? Artinya, wah aku nggak niat Kak belajar CPNS, tapi karena lagi disuruh orang tua, ya ikut, ya kan? Atau aku lagi sibuk Kak kemarin-kemarin, kerja, sekarang lagi luang. Nah, H-10-nya ya teman-teman harus petakan, ya kan? Petakan. Teman-teman bikin jadwal. Hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari 6, hari 7, hari 8. Berhenti. Jadi cuma 8 hari. Teman-teman bikin kalender tuh, ya kan? Terus teman-teman diplot hari apa belajar apa dan belajarnya jangan nyampur. Artinya ya hari ke-10, katakan hari Senin ya. Hari Senin itu teman-teman belajar TIU. Ya, belajar TIU aja. TIU-nya di list TIU apa aja. Ini. Hari Selasa ini TWK ini. Hari Rebo TKP nggak usah belajar. TKP 1 hari aja dari 10 hari. TIU lagi, TIU-nya yang apa? Yang verbal. Ini. Nah, teman-teman bikin jadwal, ya udah teman-teman belajar. Di hari ke-7 dan ke-8 teman-teman baru ngerjain tryout. Jadi kalau teman-teman belum ada persiapan belajar materi, teman-teman jangan ngerjain tryout. Sia-sia. Nah, itu teman-teman. Teman-teman boleh belajar soal ya. Kan ada soal, teman-teman punya buku nih, Degamet. Teman-teman belajar materinya dari soal jawab, soal bahasa jawab. Itu nggak masalah, tapi jangan tryout dulu. Tryoutnya nanti aja pas teman-teman sudah minimal tahu materi secara umum. Itu kalau H-10. Nah, jadi beda ya. Kalau teman-teman sudah persiapan jauh, ya teman-teman langsung aja hajar soal tryout. Tapi kalau teman-teman memang baru persiapan, ya teman-teman harus persiapan dulu materinya, baru nanti di ujung-ujung baru tryout. Jangan langsung tryout. Sambil baca-baca langsung ya, Mas Andri ya, izin ya. Teman-teman langsung chat aja. Kita ada waktu sampai jam berapa, Mas? Eh, mungkin sampai 20.15 kali ya, Pak. Oke. Kalau di sini ya, Oke. 20.15. Iya. Oke. Oke. Pengalaman kemarin mengerjakan urutan TKP, TWK, IU lah. Nah, sekarang kan bisa diacak kan, teman-teman kan. Ngerjain TKP, TWK, TIU karena pada di TKP tapi justru nilai anjlok. Kakak selalu bilang TKP itu jangan pertama. TKP itu jangan pertama teman-teman. Jadi gini, rule of thumb-nya, aturannya teman-teman adalah yang jago, teman-teman yang jago itu pertama. Loh, Kak, kau yang jago pertama? Kan orang kan bilangnya yang jago terakhir, Kak.
ya kan teman-teman jago TIU nih. TIU terakhir dong. Kan udah jago. Nah, ini teman-teman saya kasih tahu. Teman-teman kalau punya kelebihannya dulu yang diselesaikan. Kenapa? Jangan sampai teman-teman jago TIU, teman-teman ngerjakan TKP, ngerjakan TWK, pas nyampe di TIU teman-teman udah capek. Artinya teman-teman yang bisa maksimalkan nilai TIU, teman-teman jadi eh, sama aja nilainya jelek. Sehingga urutan itu yang pertama, yang teman-teman PD, teman-teman jago itu duluan. Misalkan teman-teman jagonya TIU atau jagonya TWK duluan. Nah, itu tipsnya yang pertama. Terus TKP itu jangan pertama, jangan terakhir. Kakak selalu bilang TKP itu idealnya di nomor 2. Ini kalau bisa diacak ya. Nah, nomor 2. Kenapa TKP itu nomor 2, Kak? Kalau TKP di pertama, dia stres. TKP itu bacaannya banyak. Baca soalnya panjang, jawabannya panjang, ya kan? Capek mata, ya kan? Nah, kalau itu di awal, teman-teman ribet, nanti waktunya kedodoran. Nah, kalau TKP di akhir, sekarang kalau teman-teman tuh manajemen waktunya bagus, nggak masalah di akhir. Cuman Kakak nggak percaya sama manajemen orang Indonesia. Kadang-kadang dia eh, sangat-sangat itulah, sangat-sangat apa? Sangat-sangat mepet sisa waktunya. Sementara kalau Kakak bilang TKP itu adalah tipe soal yang paling butuh waktu. Nah, kalau Kakak mending kalian ngarang TIU timbang kalian ngarang soal TKP. Loh kok gitu, Kak? Karena soal TKP itu teman-teman, itu salah pun ada poinnya. Jadi teman-teman jangan salah. Gitu loh. Terus dia itu eh, gini gampangannya. Teman-teman kalau kalau ngerjain soal TIU, kalau teman-teman nggak tahu, ya nggak tahu. Kalau teman-teman disuruh ngerjakan luas bangun datar, ya kan? Kalau teman-teman nggak tahu rumusnya, ya teman-teman mau mau dibuka bolak-balik, teman-teman nggak akan tahu. Berbeda dengan TKP dan sebagian TWK, teman-teman cukup invest di baca soal. Teman-teman minimal dapat poin yang lumayan tinggi, sehingga TKP jangan di akhir. Nah, Kakak selalu sarankan TKP di tengah. Yang depan belakang tergantung teman-teman jagonya di mana. Kalau jagonya TWK ya TWK dulu. Kalau teman-teman jagonya TIU, TIU dulu. Berarti TIU, TKP, TWK. Atau kalau teman-teman jagonya TWK ya TWK, TKP, TIU. Itu biasanya. Cuman kembali lagi, itulah pentingnya teman-teman belajar tryout. Teman-teman bisa strateginya bisa teman-teman custom sendiri-sendiri. Nih ada yang komen, katanya kalau mau fresh kerjakan TIU di awal. Kalau teman-teman nggak bisa TIU, bukan fresh teman-teman tambah pusing dong. Nah, teman-teman pokoknya patokannya yang teman-teman ini bener ya. Kalau mau fresh, ya kan, kerjakan bukan TIU, kerjakan yang teman-teman jago di awal. Nah, pertama, teman-teman hemat waktu karena biasanya kalau teman-teman jago, teman-teman mengerjakan lebih cepat sehingga alokasi buat mengerjakan yang lain itu lebih banyak. Kedua, boosting. Boosting mental. Kakak selalu bilang, kita ujian tuh kayak kita mau perang teman-teman. Ya, kayak kita mau perang. Persiapannya harus panjang, mentalnya panjang, fisiknya panjang. Itulah kenapa kakak nggak pernah gagal. Kakak selalu berasumsi kakak tuh mau kayak mau perang. Di hari H perang. Kalaupun eh, misalkan nih, ya kan, misalkan kakak capek-capek, kan panjang nih kerjakannya, kakak capek, kakak nahan napas, kakak abis itu tipes, nggak masalah. Tapi abis ujian, nah, habis ujian kita tepar nggak masalah, 2 hari nggak mau bangun nggak ada masalah. Selama tapi pas di ujian kita memang benar berjuang, kita fokus mentalnya semua kita semua kerahkan. Nah, sehingga mental itu penting, main mental itu penting. Nah, satu main mental adalah teman-teman jangan kedodoran di awal. Jadi kalau teman-teman tuh jagonya di TIU, nyaman di TIU, TIU dulu. Nyaman di TWK, TWK dulu. Patokannya gitu. Tips biar tidak panik dan gugup gimana, Kak? Banyak latihan. Banyak latihan mengerjakan karena tryout itu selain buat latihan soal, latihan juga kita tekan. Kan ada waktunya kan, ada timernya kan. Itu yang buat kita tertekan. Nah,
Lalu ini tips ya, tips ini bisa 2 hal, kita harus mengurangi gugup. Nah, orang itu biasanya 2, 1 kan gini ya, teman-teman kan di ruangan, kan teman-teman akan denger bunyi klak klik kan. Nah, kadang-kadang orang itu ada yang terdistraksi, "Wah, ini kok orang kok ngerjain cepet banget ya kan? Orang kok kayaknya ngerjain lancar banget." Nah, orang biasanya 2 arah. Yang pertama, teman-teman jangan mendengarkan. Is Berusahalah supaya teman-teman bisa mengisolasi diri sendiri. Nah, apa tuh, Kak? Ini Kakak belajar psikologi ya. Teman-teman kalau lagi rame, teman-teman harus belajar bisa mengisolasi diri sendiri. Nah, kita fokus dengan apa kita dan apa yang di depan layar, fokus. Yang lain kita isolasi, kita reduce suaranya. Nah, tapi ada juga tipe orang kayak Kak, yang sukanya malah ngelihatin orang. Jadi kalau Kakak selalu cara Kakak nggak gugup adalah melihat orang lain gugup. Nah, jadi Kakak sukanya kalau lagi stres, soal susah, Kakak nengok kanan kiri, mukanya lebih susah. Nah, mukanya lebih suntuk kan. Nah, Kakak lagi semangat lagi. Jadi beda-beda. Teman-teman cari aja teman-teman gimana cara, bersemangatnya. Ya itu ini bagus nih, sama aku ngerjain TKP, TBK, CU fokus ya, nggak masalah teman-teman ingat teman-teman itu, teman-teman ada ciri khas. Yang penting teman-teman disiapin dari awal, jangan teman-teman Mas Mas udah masuk soal, "Wah, aku mau ngerjain ini lah, loh nggak bisa ya? Ah, kerjain yang lain, loh kok nggak bisa ya? Aku ngerjain yang lain, oh nggak bisa ya? Aku ngerjain yang lain." Kalau gitu teman-teman namanya ngerjain 2 kali. Jadi teman-teman harus persiapkan dari awal terjun, sebelum terjun nih, teman-teman based on teman-teman tryout, itulah kenapa tekankan tryout itu penting, terutama di H-min terakhir ya kan. Teman-teman sudah bikin kertas jadwal. Aku masuk langsung ngerjain silogisme, habis itu rutenya aku ngerjain ini, habis itu ngerjain ini, aku ngerjain ini. Nah, jadi teman-teman lompat-lompatnya memang strategi. Nah, bukan lompat-lompatnya karena nggak bisa, apalagi lompat-lompatnya karena aku ngerjain, kok nggak ketemu ya? Ah, yang lain ah, loh kok nggak ketemu ya? Yang lain ah, itu mah teman-teman namanya bunuh diri, teman-teman lompat-lompat karena nggak bisa, teman-teman udah nggak lompat karena nggak bisa, teman-teman sudah ngerjain lagi. Nah, teman-teman yang ngerjain double, waktunya habis. Nah, jadi sebelum masuk based on teman-teman tryout, ya kan, teman-teman bikin jadwal, "Oh aku mau ngerjain ini dulu ah, habis itu ini, habis itu lompat ke sini." Lah itu nggak masalah dan itu bagus. Tapi jangan lompat-lompatnya karena nggak bisa, mentok, lompat lagi, mentok, lompat lagi. Nah, kalau gitu teman-teman, kenapa yang teman-teman akan mentok itu, nggak teman-teman pull di belakang aja sekalian, gitu. Jadi teman-teman itulah pentingnya tryout. Teman-teman, eee, dibuat jadwal. TIU idealnya diselesaikan berapa menit, Kak? Ah, jadi tiap soal beda-beda. Kakak selalu mencoba buat mengerjakan soal TIU 35 ya, confirm 35 kan? 35, 30, 35 kalau nggak salah ya? Nah, TIU rule time-nya adalah 1 soal 1 menit. Kenapa kok gitu, Kak? Kok cepet banget? Karena teman-teman, soal TIU itu soalnya macam-macam spektrumnya, ya kan. Kalau teman-teman ngerjain soal deret, teman-teman nggak butuh waktu 1 menit, teman-teman butuhnya paling 30 detik. Kalau teman-teman ngerjain soal soal silogisme, itu butuh waktu agak panjang, karena dia agak agak teori kan. Kalau teman-teman ngerjain soal analogi, analogi itu cuma butuh 20 detik. Nah, jadi teman-teman nggak ada rule of thumb-nya teman-teman, gimana, yang penting Kakak ulangi lagi teman-teman ngerjainnya lancar, ya kan. "Kak, aku ngerjainnya 50 menit butuhnya." Nggak ada masalah kalau teman-teman butuh waktu ngerjain TBK cuma 20 menit. Nah, jadi nggak ada masalah ngerjain TIU lama itu, karena memang mungkin TIU bukan keunggulan teman-teman, yang penting teman-teman fokus di keunggulan, ya kan. "Oh, aku jagonya TBK, Kak, TBK lebih cepat." Ya udah nggak ada masalah. Kakak juga relatif kalau ngerjain TBK lama, ngerjain TIU cepet. Jadi,
kebalikan lah, nggak ada masalah. Aku lebih ke kadang ragu antara dua pilihan jawaban. Yang pertama itu soal apa, kalau soal TIU nggak ada ragu, soal TIU kan esak kan, ya kalau jawabannya A ya A. Kalau ini soal TBK, ini teman-teman, confirm ya, teman-teman punya bendera kan, ada bendera kan kalau nggak salah di aplikasi itu. Karena terakhir kali lihat apa itu 2022, ada benderanya kalau nggak salah, bisa kita tandain. Itu, pakai itu. Jadi teman-teman, caranya kalau ragu, ini TWK ya, atau TIU yang verbal ya misalkan ya. Ragu, pilih, kalau nggak A, B. Teman-teman klik dulu yang B atau A, bebas. Teman-teman kasih tanda 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 bendera, udah lanjut ke soal berikutnya. Kalau nggak ada tanda bendera, teman-teman hafalin itu soal nomor berapa. Kan ada kertas kan, teman-teman tulisnya kertasnya nomor 13 gitu. Atau kalau ada bendera lebih bagus lagi. Kalau nggak salah ada bendera deh di apps-nya. Tandain bendera, move on. Jadi teman-teman jangan kalau nggak A B, jangan pas ngerjain soal. Nanti aja pas kalau ada teman-teman sisa waktu. Nah, jadi teman-teman kalau nggak A B, tembak salah satu. Kalau nggak A B, ya kan, tandain, lanjut soal berikutnya. Kalau masih ada waktu, teman-teman bisa revisit ke soal yang teman-teman bingung lagi buat milih. Nah, itu tipsnya. Jangan teman-teman habis waktu buat ini A B. Belum tentu juga jawaban yang teman-teman pilih juga bener, tapi teman-teman habis waktu yang di tempat lain. Aku pernah dapat tips ngerjain TWK, tinggalin soal yang panjang, kerjain soal yang pendek dan dirasa mudah dulu. Gak masalah, kembali lagi teman-teman, tips itu disesuaikan dengan teman-teman. Kalau teman-teman nyamannya ngerjain soal panjang ya nggak masalah. Cuman kalau misalkan Mbak Vika ini nyaman yang pendek dulu, nggak ada masalah. Ini kan makanya dibilang kan ini adalah strategi, ya kan? Teman-teman, oke, aku sukanya yang pendek Kak ngerjain soalnya, jadi nggak masalah. Teman-teman klik, oh panjang, next, pendek, klik, kerjain, next lagi, panjang lagi, skip dulu, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman bukan dibaca dulu. Contoh yang salah, soal panjang, ini soalnya apa ya? Panjang next. Kalau itu jangan, karena teman-teman udah habis waktu buat baca duluan. Jadi teman-teman visual aja, oh ini soalnya panjang, next. Soalnya pendek, yuk kita kerjain. Oke selesai. Next, oh pendek lagi, kita kerjain lagi. Next, oh soalnya visualnya panjang, soalnya panjang kan. Oh next lagi. Jadi jangan dibaca. Nah, itu nggak masalah tips kayak gitu. Oke. Kayaknya itu dari Kak Andi, saya kembalikan. Oke, Pak, terima kasih atas pemaparan dan tadi sudah ada banyak pertanyaan ya. Sudah sangat semangat sekali untuk bertanya karena untuk persiapan untuk sekitar 10 hari lagi ya berarti di hari pertama itu. Kayak luar biasa. Nah, tapi kalau misalnya dari Bapak, Ibu, teman-teman, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, semoga nanti di lain waktu ya, kita bisa bertemu lagi dengan Pak Wiwit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, untuk selanjutnya, kita akan ke Kak Mau. Di sini mungkin kamu akan menjelaskan ya persiapan mengenai tesnya nanti gimana. Jadi, pada Kak Mau, saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Andri dan terima kasih juga buat Kak Wiwit yang tadi penyampaian materinya tuh udah benar-benar apa ya, lengkap banget gitu. Apa yang mungkin garis besar yang mungkin aku pengen sampaikan bahkan sudah tercover gitu sama Kak Wiwit. Jadi mungkin eh nanti aku bakal melakukan pemaparan ya kan, pemaparan yang istilahnya cuman wrap up materinya aja lah gitu, summarize-nya aja, ringkasan aja yang kira-kira tadi Kak Wiwit itu omongin tuh kalau misalkan kita tulisin satu persatu itu tuh jadinya bakal kayak gimana sih kayak gitu. Oke, mungkin itu aja. Nah, tapi berhubung eh teman-teman kan kayaknya aku baru ketemu pertama kali nih sama teman-teman ya kan, yang mungkin di pertemuan-pertemuan sesi sebelumnya aku juga belum pernah muncul, jadi mungkin aku bakal perkenalan diri dulu gitu ya. Oke. Jadi oke, kira-kira share screen aku kelihatan nggak? Kak Andri, aman Kak? Share screenku kelihatan ya?
Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Oke, jadi selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan, aku Maulana Pramana Hasanuddin, bisa dipanggil Kamaul, dan aku merupakan PNS di Kementerian Keuangan, spesifiknya di Direktorat Jenderal Pajak gitu. Dan aku merupakan alumnus dari PK Instan. Aku masuk PK Instan 2019, lulus 2022, dan penempatan di Kementerian Keuangan itu 2023 gitu. Jadi kurang lebih aku udah 1 tahun 9 bulan, 1 tahun 8 bulan, sorry. 1 tahun 9 bulan, benar. 1 tahun 9 bulan bekerja di Kementerian Keuangan. Dan tentunya meskipun aku lulus PK Instan 2019 gitu ya, kayak Kak, kan tapi aku mau belajarnya CPNS, kenapa kakak kan PK Instan, gak relate dong gitu. Nah sebenarnya eh pas kita tes kedinasan itu kita juga ada tes SKD-nya gitu. Kan kalau misalkan lulus kedinasan tuh langsung jadi CPNS gitu. Jadi kita sebenarnya juga tes SKD juga di awal gitu. Jadi mungkin aku bisa relate apa yang teman-teman rasakan gitu. Dan selama kuliah dari 2019 sekitar tahun 2021 itu aku udah mulai ngajar di Priority. Jadi kurang lebih aku udah ngajar di Priority selama 2 sampai 3 tahun gitu. Jadi udah cukup familiar dari perubahan zaman tes aku dulu sampai soal-soal yang sekarang tuh kayak gimana tuh aku merasakan perubahannya tuh, oh iya ternyata perubahannya cukup spesifik terutama di bagian TWK gitu ya. Itu benar-benar sistem HOTS itu benar-benar sangat-sangat mengubah lah meta belajar yang seharusnya kita lakukan, yang biasanya kita lakukan gitu. Oke, nah jadi pada malam hari ini gitu ya, mungkin aku bakal wrap up materi aja dari Kak Wiwit ya kan, tips and trick yang kalau misalkan diurutin tuh kayak gimana sih kayak gitu. Oke, jadi balik lagi, bagaimana persiapan gitu. Oke, sudah sampai mana persiapannya? Coba aku mau nanya, aku mau minta jawaban kalian. H-10 persiapan kalian udah kayak gimana? Oke, dari 1 sampai 10 berapa persiapan kalian? Seberapa matang persiapan kalian? Coba. Gimana? Ada yang berani nge-share gak? Dari 1 sampai 10 udah sematang apa lah persiapan kalian? Ayo, boleh ditulis tuh di kolom chat. Kalau misalkan malu, boleh banget buat private aja gitu Kak. Aku chat private aja gitu Kak. Gimana? Atau masih malu-malu? Oke. Ada 4/10. Oke. 5 Kak. Oke. Ya Allah gitu ya. Oke, 4/10. H-10 nih. Oke. Oke. Udah nih, 3 orang doang. 7/10 nilai stuck mulu Kamaul 7/10. Oke. 7/10 ada yang 5,5. Oke, jadi cukup beragam ya, cukup beragam. Tapi semoga nih ya, semoga itu bukan nilai-nilai side trap ya. Oke, karena aku dulu zaman kuliah banyak banget tuh yang side trap kayak gitu ya kan, bilang belum belajar, persiapan baru segini gitu. Pas ulangan tahu-tahu nilainya tinggi, tertinggi di kelas. Itu kan banyak ya yang kayak gitu ya. Oke, tapi harapannya semoga di H-10 ini dengan ikut kelas tips and trick ini mungkin persiapan kalian bisa jadi lebih matang. Jadi H-10 kalian bisa mengorganisasi waktu kalian itu lebih baik kayak gitu. Oke. Nah, lanjut. Nah, oke, tadi udah dijelasin banget sama Kak Wiwit terkait materi dan strategi. Oke, kenali teori dasar soal yang akan dihadapi. Oke, kita semua sepakat kalau misalkan SKD itu ada TWK, ada TIU, dan ada TKP. Dan mungkin teman-teman di sini udah tahu ya. Nah, kalau misalkan udah tahu, waktunya teman-teman itu untuk memahami dasar-dasar materinya. Tadi udah dijelaskan juga sama Kak Wiwit, ya kan? Nah, terus mungkin yang udah dijelaskan sama Wiwit, aku langsung skip aja gitu ya. Nah, terus cara belajar nih, cara belajar. Nah, cara belajar ini sebenarnya subjektif banget. Oke. Nah, kalau misalkan dari aku sendiri ya, ini kan udah H-10. Ya kan, mungkin beberapa di sini ada teman-teman yang sambil kerja atau yang udah berkeluarga ya kan, misalkan let's say sambil ngurus suami, sambil ngurus anak atau sambil ngurus istri, sambil ngurus anak, ya kan. Ngurus keluarga ya kan, cucian dan segala macam itu kan banyak. Jadi harus meluangkan waktu yang ekstra banget nih untuk persiapan CPNS gitu. Nah, kalau misalkan dari aku sendiri, aku ada satu teknik belajar yang mungkin menurut aku oke banget gitu ya. Nah, aku dulu nerapin Pomodoro teknik.
Nah, ini mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Gitu. Jadi buat terutama buat teman-teman yang lagi sibuk-sibuknya dan teman-teman yang susah untuk fokus kayak gitu. Nah, mungkin Pomodoro teknik ini benar-benar bisa jadi jawaban gitu. Jadi misalkan nih dalam waktu 1 jam ya, dalam waktu dalam waktu interval 100 menit gitu. Oke. Jadi teman-teman belajar 25 menit. Oke, ini belajar. Habis itu 5 menit ya teman-teman istirahat. Ya, lanjut lagi terus 25 menit, teman-teman belajar, 5 menit, teman-teman istirahat. Ya kan, terus diulang sampai 4 kali itu. Ya, kayak gitu. 5 menit, ya kan, habis itu istirahat. Ya kan, 25 menit, belajar nih kan udah 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Nah, baru habis ini mungkin istirahatnya bisa dilamain, either 30 menit, atau mungkin 60 menit kayak gitu. Ini istirahat. Nah, habis itu ulang lagi. Nah, Pomodoro teknik ini cocok banget buat teman-teman yang susah fokus. Jadi seenggaknya oke 25 menit kita targeted fokus belajar. Oke, kita mau belajar apa nih dalam interval 1 jam? Oke, kita bagi jadi 4 sesi ya 25 menit pertama kita belajar sesi A dulu. Oke, targetnya sekian 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 sekian. Oke. Nah, nanti setelah 25 menit, 5 menit teman-teman istirahat. Nah, itu tuh setelah terserah tuh mau ngopi, mau makan ya kan, mau scrolling sosmed ya kan, atau balas-balas chat, gebetan, pacar atau istri, suami gitu kan. Nah, itu bisa banget gitu. Jadi teman-teman tuh belajar tapi nggak boring juga, tapi nggak ke distract yang sebegitunya juga. Nah, itu mungkin berguna banget tuh buat teman-teman yang emang susah untuk fokus. Kayak gitu. Jadi Pomodoro teknik nih aku sangat-sangat menyarankan. Kayak gitu. Oke. Nah, tapi itu subjektivitas, itu aku gitu. Dan aku mau pakai teknik ini dan it works buat aku gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau nyobain tapi ternyata kurang, ya udah mungkin teman-teman bisa balik ke cara lama yang lebih nyaman buat teman-teman gitu. Aku merekomendasikan aja gitu. Nah, terus masuk lagi nih ke cara mengerjakan. Oke, cara mengerjakan mungkin aku bakal taruh di sini gitu ya. Nah, sebenarnya tadi udah di-highlight banget sama Kawiwit gitu. Nah, untuk masalah TIU, ya kan? Untuk di TIU ya, itu dulu nih, zaman dulu terutama yang soalnya itu masih kertas. Ya, atau yang kalian nih yang ngerjain latihan-latihan soalnya itu masih di buku-buku, biasanya itu pasti urut-urutannya tuh kayak gini. Ya, biasanya dulu tuh awal-awal antonim, ya kan, atau sinonim, ya kan. Habis itu ada ada paragraf, ya kan, soal paragraf, narasi lah kayak gitu. Habis itu ada numerik, ya kan. Nah, habis numerik ini biasanya ada deret, ya kan, entah deret angka entah deret huruf gitu kan. Habis itu biasanya ada kesimpulan, ya kan, silogisme gitu-gitu. Oke. Nah, ya kan, analogi matematika nama lainnya. Habis itu biasanya ada deret deret apa ya? Aku biasanya sih ngomongnya deret cerita gitu. Habis itu baru ada deret gambar. Kayak gitu. Iya kan? Nah, biasanya nih kalau misalkan kertas itu kayak gini. Ya, oke. Kita tadi sama Kak Wi itu udah dibilang confirm kalau antonim sinonim itu udah nggak ada. Oke, jadi kita fokus ke yang lain aja. Nah, kalau misalkan soal kertas itu kalian enak mappingnya. Oke, kalian pengen masuk ke bagian simpulan dulu karena kalian jagonya di simpulan. Ya udah kerjain simpulan dulu. Oke, tinggal masuk ke bagian simpulan. Udah tuh, ya 4 soal berturut-turut tuh simpulan ada di situ semua. Tapi sekarang tuh nggak kayak gitu, ya kan? Kalian buka TIU, oke, itu tuh bakal ngacak gitu. Itu bakal ngacak gitu. Nah, jadi gimana sih cara mengatasi hal itu biar teman-teman itu waktunya juga jadi efisien? Yang pertama, oke, teman-teman tuh harus tahu ya. Tadi udah dijelasin sama Kak Wid kalau ini itu soal persiapan. Oke, ya. Satu soal susah itu sama aja dengan satu soal mudah. Ya kan? Jadi kalian bakal rugi kalau ngerjain soal yang susah dulu. Kerjakan soal yang mudah. Sama-sama poinnya adalah 5 poin gitu. Oke, kalian bakal wasting kalau ngerjain soal susah. Oke, soal mudah. Nah, pertanyaan selanjutnya, soal mudah menurut teman-teman itu kan pasti beda-beda. Ya kan? Mungkin ada teman-teman yang
merasa mudah di bagian numerik, ya kan? Mungkin ada yang merasa mudah di bagian deret, angka atau huruf, ya kan? So choose it, gitu. Nah, masalahnya adalah nanti di sistem, ya itu kan ngacak. Jadi teman-teman itu harus bisa mengelompokkan mana yang menurut teman-teman itu mudah, mengelompokkan mana yang mudah. Oke, nah misal teman-teman itu ngerasa oke, di sini ya yang menurut saya itu paling mudah itu udah jelas deret angka. Oke, terus kedua menurut saya suka nih deret cerita. Ini termudah bagi saya yang kedua. Simpulan yang ketiga. Oke, deret gambar menurut saya ini yang keempat. Oke, numerik menurut saya yang kelima, paragraf yang keenam. Oke, nah berarti dari sini ya teman-teman udah tahu. Oke, skala yang paling mudah ke yang paling susah menurut teman-teman tuh yang kayak gimana. Oke, soal-soal yang mana aja. Jadi ketika nanti teman-teman masuk ke aplikasinya, ya kan? Masuk ke aplikasinya ada soal A. Oke, ternyata ini soal paragraf. Ternyata soal paragraf itu adalah tingkat kesulitan yang ke-6 menurut teman-teman. Berarti di skip atau enggak? Di skip. Di skip dong. Gitu. Karena menurut kita itu susah. Oke, menurut kita itu susah. Jadi ngapain orang soal susah sama soal mudah sama-sama 5 poin kok? Ya kan? Skip aja gitu. Ya kan? Nah, habis itu yang ada soal B, soal C, soal D misalkan. Oke, soal B ternyata soal deret. Oh, ya udah langsung kerjain aja. Kenapa? Karena menurut kita mudah. Soal C ternyata soal simpulan. Menurut saya ini soal-soal yang masih bisa saya kerjakan langsung. Oke, termudah ketiga menurut saya. Oke, kerjakan. D ternyata yang D soal deret gambar. Tingkat kesulitan keempat. Nah, teman-teman di sini harus bisa membatasi. Kira-kira ya tingkat kesulitan dari level berapa sih yang mungkin teman-teman bakal kerjakan duluan. Kalau misalkan sekiranya mentok nih level 4 itu udah nggak possible untuk dikerjakan duluan, ya udah skip aja. Kayak gitu. Jadi ya udah pilih menurut teman-teman deret gambar tuh susah, ya udah skip. Kayak gitu. Oke, langsung di skip aja. Nah, terus mungkin teman-teman juga ada yang ngerasa bingung gitu. Kalau misalkan dihadapkan dengan pilihan kayak antara A, B, C, D, E gitu kan. Itu kan banyak ada 5 pilihan gitu kan. Nah, teman-teman tuh kadang gini, kalau misalkan soalnya matematika itu kan angka pasti ya hasil akhirnya. Gitu. Kalau misalkan teman-teman ternyata menurut teman-teman yang soal A itu udah bener, langsung aja pilih soal A gitu. Nggak usah pilih B, C, D lagi gitu. Kenapa ya? Wasting time kayak gitu. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau cara terus masuk ke kurang lebih kalau misalkan cara mengerjakan bisa diaplikasikan cara-cara kayak gini. Cara mengerjakan gitu. Oke. Nah, ini untuk cara mengerjakan TIU. Oke, untuk TWK, untuk TKP, ya mungkin teman-teman bisa mengulik lagi cara sendiri-sendiri tuh enaknya kayak gimana. Itu harus diulik. Kenapa? Itu menentukan peluang teman-teman menjawab soalnya nanti. Kayak gitu. Itu harus dipersiapkan dari sekarang. It's part of the strategy gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah cara cepat gitu. Nah, kalau cara cepat ini teman-teman bisa banget minta tips and triknya ketika di kelas. Ya kan baca-baca spill-spillan di luar sana cara cepat tuh kayak gimana. Itu teman-teman harus punya banget gitu. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman udah paham, hafal udah, paham udah, hafal udah ya kan? Ya udah, tinggal cara cepat gitu. Oke. Diasah, di drill. Nah, mungkin ngedrillnya itu dengan cara cepat itu akan menjadi lebih efisien, lebih efektif lagi kayak gitu. Oke, kayak itu kurang lebih. Tapi balik lagi, cara cepat itu dipakai kalau teman-teman udah paham banget. Kalau misalkan belum paham-paham banget, pakai cara cepat tiba-tiba, ntar malah teman-teman kadang-kadang suka ngaco kayak gitu. Oke, karena nggak tahu konsep dasarnya. Kayak gitu ya. Oke, jadi cara cepat itu menurut aku buat teman-teman yang udah hafal banget. Oh, yang udah paham banget gitu. Nah, terus yang kedua itu persiapan mental. Oke. Mungkin teman-teman di sini udah paham semua ya. Kalau misalkan usaha tanpa doa itu adalah bodoh, doa tanpa usaha itu sama aja bohong. Ya kan? Nah, jadi untuk memperkuat mental kita, doa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu penting banget. Restu orang tua. Oke. Kalau misalkan kedua ini udah teman-teman lakukan secara spiritual tuh teman-teman udah ngerasa plong gitu. Secara mental tuh kuat. Oke. Kayak gitu. Doa udah. Oke, usaha tadi udah ya di bab 1. Doa udah, minta restu orang tua juga udah. Oke, lebih plong nggak rasanya? Lebih plong. Kalau aku sih lebih plong jujur. Ya kan? Lebih plong gitu. Kayak oke,
udah semuanya dilakukan gitu. Oke, tinggal gimana kita fight kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan dari aku sendiri nih pribadi, ya, aku sih orangnya memegang prinsip nothing tulus gitu. Nothing tulus, ya udah kayak aku ngerasa kayak kadang-kadang kalau misalkan mau tes tuh nggak mau apa ya, takut untuk berekspektasi tinggi-tinggi kayak gitu kan. Ini subjektivitas ya. Ini menurut aku ya. Teman-teman terserah mau kayak gimana. Aku takut kalau misalkan sewaktu-waktu gagal langsung jatuh banget gitu. Jadi aku nothing tulus ya udah. Jadi kayak yang persiapan tetap matang, oke? Doa dikencengin, minta restu orang tua, ya kan? Dan kita melakukan hal-hal baik di luar sana, oke? Tapi kita juga jangan sombong gitu. Ya udah nothing tulus. Kalau misalkan nanti gagal, seenggaknya mental kita tuh nggak down banget gitu. Misalkan teman-teman habis tes CPNS ternyata mau tes yang lain gitu. Jadi kalau misalkan tes CPNS-nya gagal, seenggaknya mental teman-teman tuh masih kokoh untuk melakukan tes yang lain, masih fokus untuk melakukan tes yang lain. Kenapa? Karena nothing tulus, ya wes gitu. Kita datang dengan kekalahan menjemput kemenangan. Tapi kalau misalkan ujung-ujungnya kalah ya wes gitu. Kayak itu jatuhnya nggak sakit-sakit banget. Jadi recovery-nya untuk tes selanjutnya itu lebih enak kayak gitu. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi mental tuh harus diasah dari sekarang. Nah, ikut tryout itu juga salah satu melatih mental, ya kan? Kalau misalkan ada waktunya apalagi tuh ya, kayak teman-teman panik, oke kadang-kadang panik ngeblank. Oke, jadi ikutin tryout, drilling yang bener. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau itu berarti udah masuk ke bab 3. Oke, jauh hari sebelum tes. Oke, let's say ini H-10 aku masih menganggap enggak sih. Sebenarnya aku masih menganggap H-10 itu masih agak sedikit jauh hari. Oke, jadi mungkin ini masih relate buat teman-teman. Belajar dan latihan soal. Tadi udah dibilang sama Kak Wiwit. Oke, H-10-nya orang yang udah belajar 1 tahun, H-10-nya orang yang udah belajar 4 bulan, H-10 orang yang udah belajar 1 bulan, sama H-10 yang emang baru belajar hari ini, itu beda. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin baru belajar SKS, yang baru mau belajar hari ini, gitu, belajar dulu teorinya, gitu. Jangan langsung ke latihan soal, percuma, ya kan? Kenapa? Ya nggak ngerti apa-apa. Teorinya aja nggak ngerti, mau latihan soal langsung, kayak gimana? Kayak gitu. Mending belajar dulu, belajar tapi spesifik, gitu. Teman-teman lebih sukanya apa? Tadi udah dijelasin sama Kak Wiwit, gitu kan. Kalau misalkan emang kuatnya di TIU, berarti ya udah belajar banyakin dulu di TIU, abis itu baru latihan soal. Tapi kalau misalkan teman-teman yang udah belajarnya dari 1 tahun yang lalu, 6 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, ya langsung latihan soal. Udah H-10 tuh udah bahkan ya H-20 deh itu udah waktunya untuk ngedrilling soal, latihan soal terus menerus gitu. Kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman H-10 baru belajar ya belajar dulu materinya. Oke, baru habis itu latihan soal. Habis itu saya target. Sebenarnya saya target nih udah jauh-jauh hari banget ya. Oke, teman-teman targetnya mau skor berapa sih? Ya kan? Ya kan? Dari 550 tuh kira-kira teman-teman peluang lolosnya tuh di skor range berapa? Oh, ternyata di range 510 sampai 550. Ya kan? Berarti teman-teman ini targetnya ini. Gitu. Nah, tapi kan dari target ini teman-teman juga harus spesifik dong. Ya kan? Dari TWK, TIU sama TKP itu teman-teman masing-masing nargetin mau dapat poin berapa. Kayak gitu. Oke, yang sekiranya mengakomodasi untuk dapat nilai di range ini gitu. Misalkan total 530 target teman-teman. Oke, berarti misalkan di TWK 200. Oke, berarti di sini sorry, di TWK 200 berarti ini kan 300 kurang 330 ya. Misalkan make sense nggak sih? Misalkan di TIU-nya 150 misalkan, ya kan? Habis itu di sininya 100 berapa ya? Ini 165, 160 deh. Misalkan terus ini 170 misalkan kayak gitu. Misalkan aja kayak gitu. Oke. Nah, ini make sense gak kalau kayak gini? Nah, itu kan harus di drill bareng-bareng sama teman-teman kayak gitu. Oke, harus di set targetnya jauh-jauh hari sama teman-teman. Yang mana yang mau teman-teman gedein, berarti itu yang harus difokusin. Kayak gitu. Oke. Tadi udah Kak Wit jelasin kalau misalkan teman-teman ngerasa mau ngegedein di TIU atau ngerasa masih kurang di TIU, mau ngegedein di TIU, ya udah ikut TO ya, tapi kerjain yang TIU-nya aja. Kayak gitu. Toh target teman-teman pengen yang TIU doang kan, kayak gitu. Itu salah satu hal yang harus teman-teman punya. Oke. Nah, habis itu siapin berkas. Oke.
Kalau misalkan nanti ada panduan-panduan, itu benar-benar harus diperhatiin. Kenapa? Ini tuh berkas tuh ibaratnya tiket gitu. Kalau nggak punya tiket, kalian nggak bisa masuk, ya kan? Kalian kalah sebelum berperang kalau misalkan ditolak di awal. Oke, siapin berkasnya benar-benar. Jangan sampai hilang, benar-benar proper dimasukin map gitu. Proper lah pokoknya. Ya, dari jauh-jauh hari. Berkas-berkas apa aja yang harus disiapin, siapin dari sekarang. Jangan sampai mepet-mepet. Terus siapin seragam. Oke, seragam tuh kalau bisa jangan sampai deh seragamnya itu melanggar tata tertib, ya kan? Kalau misalkan nggak disuruh keluar, ya kan? Nah, itu tuh harus penting banget. Terus kenalin tempat sama rute tes. Oke. Nah, rute itu penting banget, ya kan? Apalagi mungkin teman-teman yang ada di kota-kota besar yang biasanya macet, ya kan? Itu teman-teman harus tahu tuh, ya. Rute dari rumah menuju ke situ itu berapa lama. Oke, dan kalau bisa nih ya, teman-teman itu hamin 1,5 jam lah. Oke, itu udah ada di tempat tes. Oke. Nah, jadi teman-teman tuh nggak keburu-buru. Oke, energi teman-teman ya itu nggak kebuang untuk mikirin, duh gue telat nggak ya, gue telat nggak ya. Hal itu nggak bakal terjadi, gitu. Oke. Karena kenapa? Karena teman-teman udah nge-planning nih, ya kan? Itu akan membantu teman-teman fresh ketika ngerjain soal. Nggak perlu ke distract sama, aduh macet, nyampe nggak ya, nyampe nggak ya? Aduh udah jam segini, gue belum nyampe-nyampe. Gimana nih, udah panik duluan. Tuh otak udah fresh duluan gitu. Padahal teman-teman mau ujian, gitu. Terus kenali tempatnya. Gitu kadang ada ya tempat tes yang areanya tuh gede banget, ya kan? Ya gede banget, ya ada gedung di sini, 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 ya kan? Ternyata gedung teman-teman tuh di sini, ya kan? Ya kan? Gerbangnya di sini. Nah, berarti kan teman-teman harus tahu lah tesnya di sini. Jadi langsung ke sini, nggak perlu yang muter-muter gini, kayak gitu, nggak perlu. Oke? Nah ini pengalaman pribadi aku, gitu. Dulu aku di UI sempet tes kayak gitu, ya salah gedung. Oke? Waktunya udah mau 15 menit lagi udah mau mulai, aku salah gedung. Kan untungnya ada bapak-bapak Grab yang pas itu ngebantu, ya dikasih tumpangan gratis, akhirnya aku sampai tepat waktu. Nah hal kayak gitu tuh jangan sampai terjadi, kayak gitu. Oke, kalau misalkan terlambat, ya udah selesai gitu. Oke, nah terus menjelang tes, ya menjelang tes, teman-teman tuh pasti udah kenal ya sama kekurangan sama kelebihan materi yang teman-teman rasakan. Itu pasti harusnya udah teman-teman rasakan. Mana yang kurang, mana yang menjadi kelebihan teman-teman. Oke, nah kalau misalkan saran dari aku, teman-teman udah tahu nih kelebihannya teman-teman itu apa. Oke, jadikan ini sebagai senjata utama teman-teman. Oke, jadi ketika nanti ngerjain soal, pastikan ini soal yang akan teman-teman kerjakan paling pertama dan paling utama. Oke, nah selama menjelang tes itu, teman-teman tetap harus dipoles. Meskipun udah jago, tetap harus dipoles. Kenapa? Karena ini senjata utama teman-teman. Oke, jadi tetap harus runcing, selalu runcing gitu. Oke, nah di sini tapi teman-teman juga tidak memungkiri kalau misalkan teman-teman misalkan punya kekurangan gitu di materi A, misalkan di materi TWK atau di TIU teman-teman kurangnya tuh di deret misalkan, terus di TWK teman-teman kurangnya di Pancasila misalkan, di TKP itu teman-teman kalau misalkan bab yang mengenai TIK teman-teman tuh kurang gitu. Nah, itu kan specified tuh. Teman-teman harus tahu kekurangan teman-teman. Nah, dari sini ya kan teman-teman tuh ya oke, ini kekurangan kalian. Berarti nanti kalau misalkan ketemu soal kayak gini berarti untuk diakhirkan gitu. Oke, ya udah dibelakangin aja. Toh itu susah menurutku. Ya kan mungkin menurut kalian gampang, tapi menurutku susah. Oke, jadi skip gitu. Tadi Kak Wid bilang, Kak Wid itu merasa susah kalau misalkan di peluang ya sama jarak kecepatan waktu. Jujur aku juga persis tuh. Peluang, jarak kecepatan waktu tuh kadang-kadang suka kebalik-balik, kadang suka nggak nangkep logikanya. Ya udah aku terakhirin kalau misalkan ketemu soal itu tiba-tiba keluar, aku belakangin gitu. Karena soal mudah sama soal susah poinnya sama-sama 5. Nah itu. Oke. Nah, tapi tetap dipelajarin nggak? Pelajarin, tapi porsinya ya nggak usah terlalu banyak. Udah mau menjelang tes loh, ya kan? Udah mau menjelang tes loh. Yang harus diruncingin adalah senjata kalian, gitu. Jadi kelebihan kalian yang harus kalian runcingin. Tapi yang kurang tetap dipelajarin nggak pelajarin, tapi dikit-dikit aja. Porsinya jauh lebih dikit. Kayak gitu. Atau mungkin kalau misalkan ada yang berprinsip tinggalin, aku juga nggak masalah kalau misalkan ditinggalin, ya nggak masalah gitu. Oke, karena itu kekurangan kalian. Oke, diakhirin aja. Toh kalian udah belajar, udah tahu materi ini sebenarnya dari jauh-jauh hari kan. Sebenarnya gitu. Mungkin tapi masih terus-terusan kesulitan gitu. Jadi ya udah. Oke. Nah, terus buat prioritas materi yang akan dipelajari. Oke, ternyata teman-teman
ngerasa oke lebih-lebihnya aku nih ada banyak gitu. Oke. Nah, habis itu buat tuh prioritas materinya. Oke, kira-kira dari Hamin 10 ini hari pertama itu mau ngapain, hari kedua itu mau ngapain, hari ketiga mau ngapain. Mau ngapain. Ya, dari plus minusnya Kak, teman-teman. Kayak gitu. Itu harus teman-teman punya. Oke. Teman-teman harus punya. Prioritasin materi yang akan dipelajari. Gitu. Nah, ada yang kadang-kadang berprinsip kayak, aduh, udah besok udah tes nih, udahlah hari ini nggak usah belajar. Kayak gitu. Nah, ada yang berprinsip kayak gitu kan. Ya, nggak apa-apa. Buat diri teman-teman itu merasa senyaman mungkin menjelang tes. Nah, kebetulan aku nyamannya itu tetap harus belajar. Kenapa? Karena secara logika seharusnya kita nyantai-nyantai itu setelah tes, bukan pas mau menjelang tes. Justru menjelang tes tuh momen-momen yang krusial gitu. Jadi tetap harus belajar. Cuman eh, nggak usah terlalu diforsir banget. Kalau misalkan emang teman-teman udah Hamin 12 jam atau Hamin 1 deh, ya udah nggak usah diforsir banget. Tapi kalau misalkan masih Hamin 1, Hamin 2 gitu-gitu ya udah harus terus-terusan kayak gitu. Tapi tetap diperhatiin fisik dan mentalnya kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi penting banget lah untuk prioritasin materi yang akan teman-teman pelajari menjelang tes. Nah, bahkan kalau misalkan aku dulu ya sebelum tes itu di mobil ya tetap baca-baca materi yang menurutku kurang. Pas itu kebetulan aku merasa kurang di bagian TKP gitu. Jadi ya udah aku sambil belajar di TKP sampai Hamin 2 jam lah baru aku tuh tutup buku semua ya udah relax. Oke, ya udah persiapan kayak gitu. Kayak gitu kalau kalau aku. Nah, itu mungkin bisa menjadi masukan buat teman-teman. Tapi balik lagi itu subjektivitas, itu yang aku rasakan dan itu mungkin yang bisa aku bagikan ke teman-teman gitu agar tidak mengalami hal-hal buruk yang aku rasakan kayak gitu. Nah, terus hari pelaksanaan tes nih ya. Kalau aku sendiri doa itu udah pasti. Doa ya. Ini udah kalian udah apa ya? Udah buku-buku tuh udah ditaruh, udah nggak boleh megang buku, udah nggak boleh megang pensil, tas juga udah diserahkan ke panitia ya. Udah bener-bener di ruang tunggu, doa sebanyak-banyaknya buat diri kalian tenang secara spiritual. Oke, cari keberkahan dari doa itu sendiri. Kayak gitu. Oke. Nah, habis itu buat diri sendiri nyaman. Nah, ini apa? Salah satunya. Kalau aku sih prinsipnya ya, ya itu sebelum berangkat tuh BAB tuh udah ini harus banget nih, sorry ya, nggak apa-apa ya. BAB tuh harus banget nih. Ya kan? Jangan sampai di tengah-tengah kalian mau BAB. Itu wah itu bakal ya gimana sih ngerjain sambil nahan pup ya kan? Nggak enak kan? Ya kan? Pasti ntar ya kentut lah apalah ya kan ngeganggu yang lain juga kan. Ntar tuh kalau misalkan kentut habis itu buang air kecil. Ya kan? Karena nggak boleh ke toilet nggak salah. Jadi buang air kecil. Minum, kencing nggak? Kalau aku prinsipnya, mau kencing nggak kencing, Hamin 15 menit. Ya 15 menit menjelang masuk ruangan, aku ke toilet. Gitu. Kesempatan terakhir yang diberikan oleh panitia untuk ke toilet, aku ke toilet. Mau nggak mau kencing, aku keluarin deh. Ya kan seenggaknya kayak gitu aja dulu deh di tempat pipis sih, di WC gitu. Keluar apa enggaknya belakangan. Yang penting ke toilet aja dulu. Keluarin aja dulu. Karena takutnya itu yang akan mengganggu kalian. Jadi keluarin semuanya buat diri selain BAB BAK udah oke buat diri kalian nyaman gitu dengan cara datang tepat waktu, nggak keburu-buru, nggak keringetan, nggak kepanasan gitu kan. Jadi bikin teman-teman tuh comfort gitu. Kenapa? Nanti itu akan mempengaruhi mental teman-teman. Jadi kalau mentalnya udah enak ya udah kedepannya juga enjoy gitu. Pilih posisi yang nyaman. Nih kalau misalkan posisinya bisa nentuin sendiri, pilih posisi teman-teman yang nyaman kayak gitu. Oke, kebetulan aku lebih suka yang agak belakang-belakang. Ya kan ini misalkan ada kayak gini nih. Ya kan ini ada bangku di sini. Nah, aku lebih prefer buat milih yang kayak daerah belakang gini tapi tetap di ujung sini. Kenapa? Karena biasanya tuh panitia kan suka lalu lalang ya di sini, di samping-samping, di sini-sini, di sini-sini. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh sesuatu, manggil panitia itu gampang gitu, tinggal set ke sini. Tapi kalau misalkan di tengah-tengah tuh kan kayak ya harus effort lah, harus kesini dulu, ntar disangka nyontek lah, disangka apalah, atau nggak kelihatan lah kalau misalkan tunjuk tangan, jadi kan repot ya. Jadi kalau misalkan bisa nentuin sendiri tempat duduk, aku lebih suka kayak gitu. Pilih yang lebih dekat sama menjangkau panitia yang lalu lalang. Oke. Terus pilih alat tulis terbaik karena biasanya alat tulis dibagiin ya. Pilih alat tulis yang terbaik, pensil tuh yang baik, oke. Terus habis itu dapat kertas, ya kan? Biasanya dapat kertas buat coret-coretan. Nah, di sini tuh aku kadang-kadang curi start teman-teman. Oke, curi start. Nah, biasanya teman-teman tuh kan dapat kertas ya. Oke, kayak gini kertas buram biasanya. Oke, seukuran HVS A4. Nah, biasanya aku lipat 2.
Oke, vertikal kayak gini. Oke, nggak horizontal ya, vertikal. Oke. Nah, kalau misalkan ngelipatnya vertikal kayak gini, menurut aku tuh bakal lebih efisien kalau buat nyoret-nyoret gitu. Jadi lebih enak aja. Oke, nyoret-nyoret itu jadi lebih rapih gitu. Oke, kan kadang nyoret-nyoret segini, segini. Space-nya tuh sempit. Jadinya teman-teman terstruktur, nggak yang tiba-tiba di sini, ya nggak yang tiba-tiba di kiri, nggak yang tiba-tiba di kanan, tapi terstruktur di sini, di sini, di sini. Itu enak. Jadinya apa ya? Enak banget lah flow-nya. Terus sebelum mulai jujur, jujur aku sih kan itu dibolehin ya buat ngetes alat tulis gitu-gitu. Nah, kalau aku kadang-kadang langsung coret di kertasnya. Gitu. Aku bikin coret-coretan untuk deret huruf kayak gitu. Jadi misalkan aku tulis A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Pokoknya sampai J, K, L, M misalkan gitu. N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Terus aku nomorin tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, terus sampai 26 gitu. Nah, ini fungsinya apa? Kalau misalkan teman-teman nanti dapat soal deret huruf, teman-teman udah nggak perlu ngitung lagi tuh. A itu huruf keberapa? Udah teman-teman kasih contekan di sini. Oh iya, A itu huruf 1, C itu huruf ketiga, D itu huruf keempat. Oke, nanti tinggal kalian cari polanya tuh kayak gimana. Ya kan? Tanpa harus mikir-mikir lagi, udah tinggal ngeliat, udah ada di situ. Dan ini nggak makan waktu. Kenapa? Karena kalian nulisnya sebelum tesnya dimulai. Kayak gitu, ya kan? Why not? Kalau misalkan selama itu boleh dan nggak melanggar, ya kenapa enggak gitu kan? Ya itu tuh harus bagian dari strategi, harus curi-curi start. Nah, kalau misalkan ternyata teman-teman ngerasa ada rumus-rumus yang sering banget teman-teman lupa, tulis. Kalau misalkan itu di sini, di momen-momen ini, di momen-momen panitia ngebagiin apa alat tulis, menunggu tes dimulai itu kan pasti ada momen-momen senggang kan? Ya itu manfaatkan kayak gitu. Oke? Habis itu udah relax sama fokus. Nah, cari cara teman-teman gimana caranya biar relax, gimana cara teman-teman biar fokus. Nah, ini mungkin berdasarkan pengalaman ya. Aku tuh pas itu tuh rumornya banyak tes SK pas testan banyak yang gagal di SKD-nya, terutama di TKP karena pas itu susah banget. Pas angkatanku. Nah, iya jadi deg-degan banget dong gitu kan. Karena kita ngerjain SKD dulu baru tes selanjutnya. Nah, pas SKD selesai, oke, ternyata aku lulus. Oke, dan di situ nafas aku udah gak karuan tuh guys. Nafas aku gak karuan kayak udah kayak ya kan, udah ngos-ngosan banget lah. Oke. Dan akhirnya pas ngerjain TIU, pas ngerjain tes selanjutnya matematika dasar atau TIU dulu di STAN, itu aku oke, masih oke. Tapi pas masuk ke bahasa Inggris, nah itu aku tiba-tiba ngeblank gitu. Kenapa? Karena aku kayak sedikit nggak relax gitu. Akhirnya mental aku kena dan akhirnya banyak rumus-rumus bahasa Inggris yang aku lupa gitu. Padahal di tryout ya, aku itu sangat-sangat terbantu oleh bahasa Inggris kayak gitu. Tapi ternyata realitanya kebalik tuh ya. Matematika aku yang lebih tinggi daripada bahasa Inggris aku dan matematika aku yang justru menolong bahasa Inggris aku kayak gitu. Nah, itu tuh terjadi. Nah, makanya teman-teman tuh harus relax sama fokus. Di sini perang mental gitu. Oke, perang mental. Pokoknya mental teman-teman di sini teruji. Gimana cara ngelatihnya? Banyak-banyakin tryout. Kalau misalkan ada tryout offline, ikut gitu. Disitulah atmosfer aslinya tuh terjadi gitu kan. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, udah habis itu setelah tes. Nah, setelah tes itu yang pasti kita doa banyak-banyak ya kan. Lakukan hal-hal baik, sedekah, sholat tahajud, ya kan, baik-baik sama orang, baik-baik sama orang tua, kayak gitu. Oke, ini penting. Terus perhatikan berkas yang tidak boleh dibuang. Nih kadang ada berkas-berkas yang nggak boleh dibuang. Kenapa kalau misalkan teman-teman lulus, itu harus pakai berkas itu lagi untuk di tahap selanjutnya. Jadi pastikan teman-teman tahu berkas mana yang boleh dan nggak boleh dibuang. Itu penting banget. Oke, habis itu persiapan tes selanjutnya, ya kan? Tes CPNS kan setelah SKD ada yang namanya SKB. Iya kan? Ada yang namanya SKB kan? Nah, SKB ini berarti teman-teman teman-teman pede nggak pede lulus kan lulus atau belum lulusnya belum ketahuan ya kan? Tapi kan teman-teman pasti udah punya feeling, ya kan? Percaya diri, ada yang percaya diri lulus, ada yang nggak percaya diri nggak lulus gitu kan? Pede nggak pede, tetap nih kalau menurutku ya perjuangan itu tetap harus dilanjutkan, tetap dipelajarin buat tes SKB, ya kan? Kenapa? Kalau misalkan teman-teman
nggak pede ya, posisinya kan belum ketahuan lulus apa enggak, tapi teman-teman tuh pasti ada ngerasa pede sama nggak pede. Oke, ternyata teman-teman overthinking, akhirnya nggak pede gitu kan, dan karena nggak pede teman-teman memutuskan untuk nggak belajar SKB. Oke, tapi ternyata teman-teman lulus, merugi nggak? Rugi, ya kan? Jadi mendingan tetap dipelajarin tuh SKB-nya, ya kan, sampai benar-benar keluar tesnya. Kalau lulus, alhamdulillah, berarti kan teman-teman nggak buang-buang waktu dong, ya kan? Kalau misalkan nggak lulus, coba lagi tahun depan. Kayak gitu. Tapi prinsipnya kita sekali coba. Ayo, kita usahakan sekali coba. Kayak gitu. Oke, jadi fokus. Jadi ada waktu untuk belajar, belajar. Oke, kayak gitu. Kalau dari aku sih kayak gitu. Oke. Nah, SKB ini kan soal apa ya, ibaratnya kalau misalkan SKD itu general, umum, ya kan, materi-materi umum. Kalau SKB ini kan spesifik. Biasanya sesuai jabatan yang teman-teman pilih gitu. Misalkan teman-teman mungkin pilih jabatannya jadi data apa ya? Misalkan aja ya data analis lah gitu ya. Mungkin nanti data analis di Kementerian Keuangan ya. Mungkin nanti dari Kementerian Keuangan akan ada tes khusus untuk teman-teman yang memilih jabatan tersebut. Kayak gitu. Jadi tetap harus dipersiapkan. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi mungkin kalau dari aku sih itu aja ya. Sepertinya udah semua yang aku sampaikan. Oke, jadi mungkin aku stop share dan selanjutnya mungkin aku serahkan ke Kak Andri ya, atau mungkin sesi tanya jawab ya, atau gimana? Boleh deh Kak Andri, silakan. Mungkin untuk 2 pertanyaan masih bisa ya, Kak. Jadi kalau misalnya dari teman-teman ada dari Bapak, Ibu, teman-teman ada pertanyaan, mungkin kita ambil 2 pertanyaan ya untuk dijawab. Jadi silakan dikirimkan ke kolom komentar. Oke, 2 pertanyaan pertama ya, Kak Andri ya. Iya, benar. Oke, kalau misalkan ternyata teman-teman ngerasa malu buat nanyanya, boleh banget. Misalkan langsung nanya ke aku tuh kan bisa di private ya. Ntar aku anonim sensor nama teman-teman ya kan. Aku bacain aja pertanyaannya. Gitu. Gitu. Feel free aja sih, kita di sini sharing-sharing. Oke. Oke. Ini udah 2 nih, Kak. Gimana? Atau satu lagi deh, satu lagi. Mungkin nanyanya bisa yang seputar CPNS dulu ya. Kalau misalkan yang PK instan atau kedinasan mungkin kita di sesi lain. Karena mungkin mostly di sini kan teman-teman bakal masuknya tes CPNS. Tapi nanti pertanyaan Lailul Fatir tetap aku jawab. Oke, nah sambil nunggu pertanyaan yang selanjutnya mungkin aku akan jawab dulu. Prepare tes TKK pas seleksi masuk PK instan gimana, Kak? TKK berarti tes kesehatan kebugaran ya, oke. FYI kalau misalkan TKK distan tuh sebenarnya untuk gimana ya, nggak seintens kayak mungkin di Polri, di Akpol atau di Akmil gitu ya. Jadi aku latihan, misalkan aku tesnya pas itu bulan Agustus, aku udah prepare dari Januari gitu. Di Januari itu udah mulai fisik itu udah mulai aku genjot, lari tuh. Oke, aku belum lulus SMA jadi pulang sekolah lari, gitu. Sit up, pull up-nya itu dilatih tuh. Ada lapangan, kebetulan ada lapangan aku yang support di lapangan dekat rumahku yang support fasilitasnya. Jadi ya udah aku kerjain gitu. Kalau misalkan aku bosan, aku ke alun-alun yang mungkin lebih banyak orang. Dari situ aku nemu banyak teman-teman komunitas dan segala macam yang suka lari dan segala macam. Akhirnya chat ya, lari bareng yuk ya kan, barangkali bosan dan segala macam kayak gitu. Jadi emang dari jauh-jauh hari sih untuk kebugaran ya terutama. Nah kalau untuk kesehatan mungkin ya so-so aja sih, kayak asal nggak ada, kayak misalkan buta huruf gitu kan, itu ada tesnya, itu ya gimana ya, jaga-jaga fisik, jaga kesehatan, terus varises kalau bisa jangan sampai ada gitu. Kalau misalkan ada, di treatment dulu gimana caranya biar hilang gitu varises. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Nah untuk Zaki nih, Kak, tips urutan pengerjaan tes SKD. Oke. Nanti kalau misalkan kalian itu ngerjain itu kan udah auto ya. Jadi nggak bisa kayak dulu yang ngacak gitu. Jadi mau nggak mau kalian harus ngerjain itu dulu. Misalkan dari sistemnya ke set TIU TIU TWK TKP dulu.
ya udah mau nggak mau kalian harus menghadapi itu gitu. Tapi kalau misalkan ternyata kalian bisa milih, oke, pilih yang gampang dulu. Ini beneran deh, soal mudah sama soal susah itu sama-sama nilainya 5 poin ya untuk TIU TWK. Oke, untuk TKP itu teman-teman harus baca bener-bener karena semua jawabannya ada poinnya gitu. Even salah pun ada poinnya gitu. Jadi jangan asal-asalan lah. Nah, tapi prinsipnya adalah yang aku bilang tadi, soal yang menurut teman-teman bisa lakukan dulu. Menjadi senjata utama teman-teman, lakukan dulu. Teman-teman ngerasa jagonya di TIU, secara keseluruhan di TIU. TIU dulu kerjain gitu. Oke. Tadi udah jelasin kenapa kenapa yang duluan dulu yang harus dilakukan. Karena itu senjata utama teman-teman dan teman-teman itu jadi mentalnya tuh jadi bagus gitu. Oke, kalau misalkan teman-teman ngerjainnya di awal udah lancar kan mentalnya jadi bagus ke belakang. Ya kan selain yang udah dijelasin Kak Wiwit ya, mungkin aku nambahin. Mental kalian tuh jadi bagus. Oke, jadi ngerasa lebih pede, jadi ngerasa lebih oke ngerjainnya. Akhirnya tenang, lebih rileks. Nggak kayak kalau misalkan kita ngerjain di awal udah ngerasa kesusahan, akhirnya nggak pede, mental down. Ya kan makin hancur tuh yang ke belakang. Ya. Meskipun ternyata yang kalian teman-teman yang jago yang belakang, tapi ternyata teman-teman akhirnya udah capek duluan nih, udah exhausted duluan di awal. Entah baca soal, entah mentalnya udah kena. Akhirnya soal gampang pun jadi susah. Kayak gitu. Oke, prinsipnya soal gampang dulu. Oke, kayak gitu. Jadi balik lagi ke diri teman masing-masing. Makanya ini harusnya di H-10 kalian tuh udah bisa main mapping mana yang menjadi senjata utama kalian. Oke, itu harus banget. Kalian harus punya itu. Terus selanjutnya nih dari Rizka Oparis. Kalau dapat pertanyaan yang kakak nggak tahu banget tentang apa, gimana tips jawabnya? Karena kan ada tipe soal tuh yang soalnya kadang belum pernah kita tahu tentang soal itu meskipun sudah belajar. Oke, mungkin soal ini itu lebih relate kalau misalkan di bagian TWK gitu ya. Karena kan di TWK tuh ada yang HOTS ya. Oke, soal HOTS. Tadi udah dijelaskan oleh Kak Wiwit. Kalau misalkan soal HOTS itu didesain ya, didesain. Soal itu bisa dijawab meskipun teman-teman belum tahu. Itu nggak kayak misalkan 1 Juni itu hari apa gitu. Kalau misalkan teman-teman tahu, oh ya ya udah dijawab hari lahir Pancasila A jelas. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak tahu, ya kan mau teman-teman mikir kayak gimana pun nggak bakal tahu gitu kan. Ya udah lost. Tapi kalau misalkan soal sekarang ya itu di set buat teman-teman itu meskipun teman-teman nggak tahu ya, terkait soal itu, tapi teman-teman bisa ngejawab gitu. Karena mengandalkan critical thinking teman-teman, gitu, daya analisis teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau misalkan nggak tahu banget, jadi hampir nggak mungkin tuh sebenarnya soal TWK itu nggak bisa dijawab, gitu. Kenapa? Karena memang didesain untuk bisa dijawab meskipun kita nggak tahu sebenarnya, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman udah mentok banget, artinya itu soal yang harus teman-teman skip, gitu. Oke, nah tapi hal ini jangan sampai kejadian di hari H teman-teman. Kenapa? Seharusnya hal-hal kayak gini itu terjadi di momen-momen try out, di momen-momen teman-teman latihan. Ya kan? Kalian kan ngerjain bang soal banyak banget. Ya kan? Bang soal banyak banget. Oke, seharusnya teman-teman tuh udah tahu gitu. Soal-soal kayak gini tuh adalah soal-soal yang harus dihindari. Kayak gitu. Jadi pas hari H teman-teman udah nggak yang harus kayak bingung ini tuh soal baru gue kok nggak tahu ya kayak gitu. Seharusnya itu peluang terjadinya tuh kecil banget. Kenapa? Karena teman-teman harusnya udah persiapan dari tryout gitu. Jadi teman-teman harus sudah menemukan jawabannya di momen-momen tryout itu, di momen-momen latihan. Seharusnya kayak gitu. Oke? Tapi kalau misalkan emang nggak bisa kejawab banget ya udah di skip. Skip, oke? Di belakangin. Kalau misalkan teman-teman ngerasa bisa tapi ragu-ragu, ditandain. Nanti balik lagi. Oke, jadi teman-teman tuh harus bagus juga tuh. Mana teman-teman mana soal yang harus di-skip, mana soal-soal yang ngerasa teman-teman bisa tapi mungkin masih ragu jawabannya. Ya udah teman-teman tandain. Jadi ketika nanti soal yang udah selesai semua, ya, teman-teman itu tahu prioritas untuk balik kerjain soal yang belum itu mana. Oh ya udah kerjain soal yang masih ragu-ragu dulu gitu. Kalau misalkan yang ragu-ragu udah dibetulin sama teman-teman udah oke, baru ke soal-soal yang emang nggak bisa dijawab gitu. Karena kalau misalkan udah selesai semua, terus teman-teman balik ke soal yang nggak bisa dijawab ya ngapain gitu. Oke, ngapain gitu. Jadi di belakangin aja, tapi tetap harus dijawab. Gitu kenapa? Karena soal SKD itu nggak ada soal minus. Ya kalau salah tuh 0, nggak minus.
Jadi teman-teman nggak harus yang kayak, wah jangan sampai gue salah gue salah akhirnya minus, enggak gitu. Jadi prinsipnya semua harus dikerjakan. Oke, tapi yang susah dibelakangin, tapi tetap harus dipilih jawabannya. Itu prinsipnya. Kayak gitu. Oke. Jadi semoga menjawab buat Karis Paris. Oke, terus mungkin satu lagi nih Kak. Dua terakhir aja. Oke, dua terakhir. Oke. Nah, ini anonim ya. Kak, sharing pengalaman dong, ada nggak do and don't setelah tes yang kakak lakukan biar mendorong ikhtiar kakak biar lulus tes SKD. Yang pertama aku tanya ke panitia mana berkas yang boleh dan nggak boleh dibuang. Oke, kenapa? Karena ada kejadian kertasnya dibuang padahal dia lulus dan akhirnya nggak bisa lanjut. Karena dibuang tuh berkasnya. Kayak itu. Nah, coba tuh teman-teman harus pastikan itu. Oke, terus doa udah pasti, ikhtiar udah pasti, berbuat baik, ya kan? Dan tetap belajar untuk tes selanjutnya. Udah kayak gitu. Spesifik, ya kan? SKB, oke. Teman-teman cari latihan soal-soal SKB ya di kementerian yang serupa, ya di bidang jabatan yang serupa, teman-teman drill. Oke. Kalau misalkan ternyata bang soalnya dikit, ya udah teman-teman mungkin bisa coba menganalisis. Sekarang banyak banget AI, ya kan? Mungkin teman-teman bisa coba minta AI buat membuat soal serupa, ya kan? Membuat soal yang serupa, jadi bisa teman-teman kerjakan gitu. Tapi seharusnya di luar sana banyak banget sih bang soal. Di dunia apalagi, ya kan? Kayak gitu. Jadi hal-hal yang post tesnya aku tuh kayak gitu kurang lebih. Nah untuk siswanti ya, alat tulis atau alat bantu dengar itu nggak boleh, ya. Tapi nanti disediain kertas sendiri sama coretan, gitu. Oke, makanya tadi aku ngasih tips and trick buat new restart gitu ya, pakai pensil dan kertas-kertas coretan yang udah disediakan, gitu. Oke, eh mungkin kurang lebih kayak gitu ya, Kandre ya. Mungkin udah semua jawabannya. Mungkin buat yang selanjutnya, I'm so sorry waktunya udah habis. Jadi kita sudahi dulu ya sampai sini gitu. Oke, thank you banget buat teman-teman. Aku balikin ke Kandri. Oke, silakan Kandri. Oke, terima kasih Kak Maul ya. Tadi sudah banyak bercerita, sudah banyak memberikan tips dan trik, bahkan sampai menjawab pertanyaan. Mungkin ada yang belum terjawab nih pertanyaan teman-teman. Sayangnya waktunya udah lewat malah ya, dari yang awalnya direncanakan. Nah, tapi yang pasti semoga rangkaian kegiatan ini dari kemarin sampai hari ini itu bisa bermanfaat untuk teman-teman dan semoga di kedepannya saat tes nanti benarannya bisa mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan target yang teman-teman inginkan. Amin. Oke, jadi eh, untuk malam hari ini kita cukupkan sekian dulu. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya, atas pertanyaannya, dan terima kasih juga untuk Pak Wiwit dan Kak Maul yang tadi sudah memaparkan banyak sekali materi. Oke, untuk mengakhiri kegiatan kita, mari kita tutup dengan doa. Jadi berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan berdoa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini. Saya tutup acara ini, sesi kegiatan kita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Andri, terima kasih Kak Wiwit, dan terima kasih buat teman-teman. Sukses selalu. Oke, ikhtiarnya dikencengin, doanya dikencengin. Semoga teman-teman sukses. Amin, amin, ya Tuhan, amin. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih kembali.